Hola amigos parantosku, Mahadam Angos. Di video kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari anime yang rilis pada tahun 2020 lalu yang berjudul Jujutsu Kaisen, di mana anime ini bercerita perjuangan seorang remaja yang berjuang melawan monster-monster aneh yang disebut dengan kutukan. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka dengan seorang pemuda bernama Itadori Yuji yang menelepon ke rumah sakit untuk menanyakan keadaan kakeknya. Tapi sang kakek nampak nggak mau bicara sama cucunya itu, dan karena itulah Yuji berkata kalau besok ia akan datang ke rumah sakit tersebut. Pada malam harinya, Scene memperlihatkan seorang pria yang mencari suatu benda terkutuk di dalam sebuah kotak kayu. Tapi setelah dibuka, ternyata kotak kayu tersebut kosong. Ia pun lalu menelpon seseorang memberitahukan keadaannya, yang bahkan orang di balik telepon itu menyuruh si pria jangan kembali sebelum menemukan apa yang ia cari. Pagi harinya kita akan dibawa ke SMA Sugisawa di mana si Yuji tadi bersekolah di sana. Si Yuji ini adalah anggota eskul yang anti mainstream di sekolah itu, yaitu eskul gaib, bersama dua seniornya yang bernama Sasaki dan juga Iguchi. Tapi kemudian mereka didatangi oleh ketua OSIS yang berniat mengambil ruangan eskul mereka karena katanya eskul gaib ini sama sekali nggak punya kegiatan. Mendengar itu, Sasaki pun lalu menceritakan sebuah mitos yang katanya anggota klub rugby sekolah mereka mendadak sakit semua setelah mendengar suara aneh saat semua anggota tim sedang latihan. Ia pun menunjukkan sebuah artikel lama di mana katanya 30 tahun yang lalu pegawai konstruksi bernama Yoshida tiba-tiba hilang saat membangun sekolah mereka. Di sana juga ditulis kalau Yoshida ini dibunuh oleh para penagih hutang karena nggak mampu membayar hutangnya yang banyak. Dan Sasaki bilang jika hantu Yoshida lah penyebab tim rugby sekolah mereka tiba-tiba sakit. Maka dari itu kegiatan eskul gaib adalah menyelidiki kasus tersebut. Namun si ketua OSIS bilang kalau penyebab para anggota rugby sakit adalah kutu parasit. Ia pun berkata jika mulai saat ini Yuji udah resmi bergabung jadi anggota eskul atletik, dan karena itulah dengan sisa anggota yang cuma 2 orang aja eskul gaib nggak bisa diteruskan. Yuji pun mengelak karena ia merasa nggak pernah mendaftar di eskul atletik, tapi ternyata itu adalah permintaan langsung dari pelatih atletik yang bernama Takagi yang juga datang ke tempat itu. Takagi bahkan udah berulang kali memaksa Yuji untuk ikut dalam turnamen nasional, tapi selalu ditolak oleh si Yuji. Hingga kemudian hari itu ia pun menantang Yuji untuk berlomba dengannya. Shin pun berpindah pada pria malam tadi yang masih mencari benda terkutuknya di sekolah Yuji. Hingga ia lalu gak sengaja melihat si Yuji yang sedang berlomba dengan Takagi. Yuji bisa mengalahkan guru itu dengan lemparan olahraga tolak peluru dengan perbedaan yang sangat jauh. Melihat kemampuan Yuji, Sasaki sampai berkata jika lebih baik Yuji memilih eskul olahraga aja. Tapi Yuji dengan polosnya bilang ia ikut eskul gaib karena semua murid di sekolah itu emang wajib mengikuti eskul dan yang membuatnya mau bergabung. Karena saat pertama mendaftar, Sasaki pernah bilang Yuji boleh nitip nama aja tanpa harus datang. Walau begitu, Yuji bilang ia emang suka suasana di eskul gaib. Tanpa mereka sadari, pria tadi yang melihat kekuatan Yuji berkata Yuji bisa sekuat itu walau tanpa kekuatan kutukan. Gak lama Yuji pamit karena harus menjenguk kakeknya, dan saat lewat di depan pria tadi, pria itu merasakan aura benda terkutuk yang dia cari ada pada diri Yuji. Sesampainya di rumah sakit, kakek Yuji langsung menceramahinya di mana pria tua itu bilang Yuji harus selalu membantu orang dengan kekuatannya walau tanpa ucapan terima kasih sekalipun, agar kelak saat Yuji mati ia akan dikelilingi banyak orang tak seperti kakeknya itu. Dan gak diduga setelah menceramahi cucunya tersebut, kakek Yuji pun akhirnya meninggal. Saat Yuji sedang mengurus dokumen kakeknya di rumah sakit, pria tadi tahu-tahu datang dan bilang ia ingin berbicara kepada Yuji. Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengatakan jika pusaka terkutuk yang Yuji bawa sangatlah berbahaya.
Ia lalu menunjukkan fotonya pada Yuji dan Yuji mengaku kalau ia pernah memungut benda itu. Ia pun menjelaskan pada Yuji kalau sumber kutukan terbuat dari semua emosi negatif para manusia. Dan biasanya sering ditemui di tempat ramai seperti sekolah atau rumah sakit. Maka dari itu di tempat-tempat ramai sering dipasangi jimat yang terbuat dari kutukan juga. Tapi katanya itu sama aja melawan racun dengan racun. Karena jika segel dari jimat kutukan udah melemah, malah akan mengundang kutukan lainnya untuk datang. Dan yang Yuji temukan adalah pusaka terkutuk tingkat tinggi yang konon akan mengundang datangnya kutukan lain. Yuji langsung memberikan kotaknya, tapi setelah dibuka ternyata kotak itu kosong karena salah satu senior Yuji udah mengambil isinya. Dan kedua senior itu saat ini berniat untuk menginap di sekolah. Shin lalu berpindah ke Sasaki dan Iguchi di mana dua orang ini terlihat sedang berusaha membuka segel yang ada di jimat kutukannya. Dan gak diduga setelah kertas segelnya dibuka isinya adalah sepotong jari. Tak lama listrik pun mati dengan sendirinya hingga kemudian. Sementara itu di luar Yuji dan pria tadi udah sampai di depan sekolah. Pria itu melarang Yuji masuk karena katanya terlalu berbahaya. Sementara Sasaki sendiri terlihat sedang bersembunyi dari kejaran salah satu kutukan yang mengejarnya. Sedangkan Iguchi lalu terlihat kepalanya sedang digigit oleh kutukan lainnya. Pria tadi pun yang udah berhasil masuk ke dalam sekolah dicegat oleh makhluk aneh lain sampai kemudian ia bisa menciptakan kutukan berbentuk 2 ekor anjing suci. Pria itu pun lalu melihat Sasaki dan Iguchi yang udah ditangkap oleh para kutukan hingga akhirnya setelah Yuji berhasil menyelamatkan dua seniornya, pria itu pun membunuh kutukan tersebut. Yuji lalu nggak sengaja melihat benda kutukan yang terjatuh dari saku Sasaki yang pria itu bilang kutukan itu adalah jari milik seseorang bernama Ryomen Sukuna yang konon jika memakan jari itu bisa memberikan energi kutukan yang sangat kuat. Tapi tiba-tiba saat Yuji akan memberikan jari itu datang kutukan lain yang langsung menyerang si pria habis-habisan. Pria itu pun terpojok, tapi Yuji kemudian menolongnya yang tentu aja Yuji yang hanya manusia biasa kesulitan melawan makhluk tersebut. Hingga saat Yuji akan dimakan bersama jari kutukan milik Sukuna, Yuji malah memakan jari itu terlebih dahulu. Dan setelahnya Yuji pun bisa memusnahkan makhluk itu hanya dalam 1 kali serangan aja. Yuji yang udah menelan jarinya tampak dikuasai oleh pemilik jari tersebut yang tadi dibilang bernama Ryomen Sukuna. Tapi saat si pria akan membunuh Yuji, tiba-tiba aja kesadaran Yuji udah kembali hingga kemudian datang pria lain yang ia panggil dengan sebutan Guru Gojo. Yang katanya si Gojo ini nggak sengaja lewat sekolah itu. Gojo langsung bertanya di mana jari Sukunanya dan dengan polos Yuji menjawab jika ia telah memakannya. Gojo lalu menitipkan belanjaannya pada pria tadi yang ia panggil dengan nama Megumi. Bersamaan dengan itu Yuji kembali berubah dan langsung menyerang Gojo. Tapi epiknya si Gojo malah terlihat sedang mempermainkan Yuji yang lagi dikuasai oleh Sukuna. Hingga kemudian keduanya pun bertarung sampai menghancurkan bangunan sekolah. Tapi nggak lama si Sukuna bicara sendiri dan berkata kalau ia nggak bisa sepenuhnya menguasai tubuh milik Yuji sampai kesadaran Yuji pun kemudian bisa bangkit kembali. Gojo lalu bilang itu sebuah keajaiban karena Yuji bisa mengembalikan kesadarannya saat sedang dikuasai Sukuna dan kemudian ia pun membuat Yuji pingsan. Gojo lalu bilang pada Megumi kalau Yuji yang sekarang udah jadi wadah Sukuna harus dieksekusi, tapi si Megumi memohon agar Gojo nggak membunuhnya. Yuji pun dibawa ke suatu tempat dan Gojo bilang jika eksekusinya bukan nggak jadi tapi cuma ditunda aja. Ia lalu menunjukkan jari Sukuna lain yang katanya semua jari Sukuna ada 20 buah. Sedangkan tempat Gojo yang bernama Jujutsu memiliki 6 buah diantaranya. Jari Sukuna itu sangat kuat, bahkan Gojo aja nggak sanggup menghancurkannya. Tapi jika jarinya menemukan wadah seperti Yuji, konon dengan membunuh wadahnya maka jari Sukuna akan ikut mati. Sebenarnya para tetua Jujutsu menyuruh Gojo untuk segera membunuh Yuji, tapi ia punya usul bagaimana kalau Yuji dibiarkan hidup aja sampai ke-20 jari Sukunanya berhasil dikumpulkan. Dan setelah itu ia akan menyuruh Yuji memakan semua jarinya. Dan setelah semua jari berhasil dimakan, tentu Yuji yang berperan sebagai wadah akan dibunuh agar semua jari Sukuna ikut mati bersamanya. Keesokan harinya Yuji pun menjenguk Iguchi yang sedang dirawat di rumah sakit. Sasaki nampak menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi sama Iguchi.
Sasaki yang nggak tahu kalau Yuji yang udah menolong mereka lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Dan si Yuji lalu bilang kalau besok seseorang yang bisa menyembuhkan Iguchi akan datang dan ia pun kemudian pergi meninggalkan Sasaki. Yuji ternyata pergi ke pengkremasian kakeknya bersama Gojo di mana Gojo menanyakan pilihan Yuji apakah ia bersedia ikut mengumpulkan jari-jari Sukuna. Dan gak lama tanpa menjawab apapun Yuji meminta jari yang dibawa oleh Gojo dan kemudian kembali memakannya. Saat Gojo udah bersiaga karena takut Yuji mengamuk, ternyata Yuji masih bisa mengendalikan dirinya. Dan melihat itu Gojo berkata dalam hatinya jika selama ratusan tahun baru kali ini ia melihat orang seberbakat Yuji. Dan setelahnya Yuji akhirnya memutuskan akan membantu mencari semua jari Sukuna karena pesan terakhir kakeknya yang meminta Yuji membantu orang lain dan bahkan ia nggak peduli jika setelahnya dirinya harus tetap dieksekusi. Megumi lalu datang ke sana juga dan menyuruh Yuji bersiap karena ia akan segera pindah ke sekolah Jujutsu yang ada di Tokyo. Yuji lalu menuju sekolah Jujutsu yang berada di pegunungan bersama Gojo sedang Megumi harus mengobati lukanya. Gojo lalu bilang kalau Jujutsu adalah salah satu dari 2 sekolah yang mempelajari kutukan. Tapi masyarakat sekitar hanya tahu jika sekolah itu hanyalah sekolah biasa. Ia juga bilang jika banyak penyihir Jujutsu yang udah lulus menjadikan sekolah itu sebagai markas mereka. Gojo lalu menceritakan legenda Sukuna yang katanya ia adalah dewa ganas yang mempunyai 2 wajah dan 4 lengan. Walau dulunya konon Sukuna ini adalah seorang manusia. Pada 1000 tahun yang lalu Sukuna si raja para kutukan bertarung melawan para penyihir Jujutsu tapi semua penyihir itu bisa ia kalahkan. Bahkan setelah kematiannya Sukuna menyebarkan potongan-potongan jarinya sebagai pusaka terkutuk, membuat para penyihir tetap nggak bisa memusnahkannya. Yuji lalu dibawa ke hadapan kepala sekolah yang bernama Yaga Masamichi. Setelah bertemu kepala sekolah, Yuji diantar ke kamar dan diberitahu jika saat ini anak kelas 2 dan kelas 3 di sekolah mereka sedang tak ada di tempat, jadi sekolah akan terasa sepi. Gojo pun memberitahukan jika selama ini mencari jari-jari Sukuna sangatlah sulit, tapi karena sekarang ada Yuji, karena jari-jari yang udah Yuji makan otomatis akan bisa mendeteksi keberadaan jari lainnya. Setelah itu Yuji keluar dari kamarnya yang ternyata kamar Megumi tepat berada di sebelahnya. Gojo lalu bilang pada 2 muridnya itu jika besok mereka akan menjemput siswa kelas 1 lainnya. Keesokan harinya Yuji dan Megumi menjemput siswa baru itu dan si Yuji berkata kenapa siswa kelas 1 di sekolah mereka cuma ada 3 orang aja. Dan Megumi menjawab itu karena nggak semua orang bisa melihat kutukan. Nggak lama, si Gojo pun memperkenalkan teman baru mereka yang ternyata adalah seorang gadis bernama Kugisaki Nobara. Si Gojo langsung mengajak ketiga muridnya itu menuju sebuah gedung yang katanya dipenuhi oleh kutukan. Dan ia melakukan itu untuk menguji kemampuan para muridnya itu. Gojo menguruh Yuji dan Nobara untuk membasmi kutukan di gedung itu dan karena Yuji belum bisa menggunakan kekuatan, maka Gojo memberikan sebuah pisau yang katanya senjata terkutuk pembasmi iblis. Gojo pun mengingatkan Yuji jangan memakai kekuatan Sukuna dalam dirinya karena itu sangatlah berbahaya. Keduanya pun lalu masuk ke dalam gedung itu. Nobara langsung menyarankan agar mereka berpencar aja. Setelah Nobara pergi, Yuji langsung diserang oleh salah satu kutukan tapi ia bisa membasmi kutukan itu menggunakan pisau yang diberikan Gojo. Sementara si Nobara langsung mengeluarkan senjatanya yang berupa palu dan paku, langsung menyerang salah satu manekin yang ia temukan yang ternyata manekin itu adalah kutukan yang sedang menyamar. Hingga setelahnya ia melihat seorang anak kecil yang terlihat ketakutan sedang bersembunyi di ruangan itu. Tak lama anak itu pun ditangkap oleh kutukan lain membuat Nobara kesulitan menyerangnya. Nobara pun lalu menjatuhkan senjatanya dan menyuruh si kutukan melepaskan anak itu. Tapi tiba-tiba Yuji menjebol tembok dan berhasil menyelamatkan anak tersebut. Si kutukan yang tangannya berhasil dipotong pun mencoba kabur dari sana. Tapi Nobara lalu mengeluarkan sebuah boneka jerami yang ia taruh di potongan tangan si kutukan. Dan dengan menusuk boneka itu menggunakan pakunya, si kutukan auto terkena santet jarak jauh hingga ia pun harus hancur. Scene selanjutnya memperlihatkan masa kecil si Nobara, di mana saat kecil ia berkenalan dengan seorang anak perempuan pindahan dari Tokyo bernama Saori tanpa saus tiram. Tapi di desanya Saori nggak punya teman selain Nobara karena orang-orang menganggap jika semua orang kota itu sombong dan sering merendahkan orang-orang desa. Bahkan dengan seenaknya mereka mengusir Saori dan keluarganya dari desa itu.
Dan karena itu si Nobara bilang sama Yuji kalau ia nggak suka pedesaan dan alasannya bergabung dengan Jujutsu agar ia bisa pindah dari desanya ke kota, tepatnya sekolah Jujutsu yang ada di Tokyo, tanpa ia harus mengeluarkan uang banyak. Setelahnya mereka pun mengantarkan anak tadi pulang ke rumahnya. Shin kemudian berpindah ke pusat rehabilitasi di kota Tokyo, di mana di sana muncul benda kutukan yang mirip dengan janin yang bahkan bisa dilihat orang-orang di tempat itu, dan ketiga murid kelas 1 Jujutsu ini dikirim untuk menanganinya. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Ichiji yang memberitahu jika ada 5 tahanan yang masih terjebak di dalam bangunan bersama sang janin terkutuk. Ia juga bilang jika janin terkutuknya kemungkinan masih bisa tumbuh menjadi roh terkutuk tingkat tinggi. Yang Megumi bilang seharusnya Gojo lah yang menangani kasus tersebut. Tapi karena Gojo sedang menjalankan misi di tempat lain dan mereka kekurangan penyihir, maka 3 anak baru inilah yang terpaksa menangani kasus di sana. Bahkan Ichiji menyarankan mereka untuk tak bertarung dan hanya menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan aja. Bersamaan dengan itu, lalu ada seorang ibu dari salah satu tahanan yang terjebak datang ke sana karena mengkhawatirkan anaknya, membuat Yuji mengajak kedua temannya untuk segera menyelamatkan orang-orang itu. Ichiji langsung mengeluarkan sebuah pelindung yang disebut tudung melingkari bangunan yang berisi janin terkutuknya. Sementara Megumi mengeluarkan satu anjing iblis yang akan digunakan sebagai pendeteksi jika janin itu muncul. Mereka bertiga plus anjing iblis pun memasuki bangunan, tapi anehnya bangunan yang seharusnya hanya memiliki 2 lantai itu terlihat udah berubah menjadi lebih besar. Yang Megumi bilang itu dikarenakan perluasan area yang disebabkan oleh energi kutukan, hingga tiba-tiba ketiganya pun menyadari jika pintu masuk yang baru aja mereka lewati telah menghilang. Ketiganya pun melanjutkan pencarian hingga di suatu ruangan mereka menemukan 3 korban tergeletak. 2 di antaranya udah menjadi tengkorak, sedangkan 1 orang terlihat masih berbentuk walau setengah badannya hilang. Dan setelah Yuji melihat nama yang ada di seragam salah satu korban, ternyata itu adalah Tadashi, nama yang sempat disebutkan oleh ibu yang mereka lihat di luar tadi. Yuji ingin membawa jasad Tadashi agar ibunya mengetahui kalau anak laki-lakinya itu udah tewas, tapi Megumi melarangnya karena mereka harus mencari 2 orang yang tersisa. Lagi pula, si Megumi bilang sebenarnya ia sama sekali nggak ingin menyelamatkan orang-orang itu karena sebelum menjalankan misi, si Megumi sempat membaca profil mereka dan si Tadashi ini dipenjara di sana karena menyerempet seorang bocil saat ia berkendara tanpa mempunyai SIM. Si Nobara coba menghentikan pertengkaran keduanya, tapi tak lama ia sendiri menghilang seperti tersedot ke dalam lantai. Megumi merasa aneh karena anjing sucinya nggak bisa mendeteksi kedatangan si kutukan yang ternyata anjing itu udah dibunuh dengan kepala yang menancap di tembok. Hingga nggak lama si janin yang udah berubah jadi kutukan tingkat tinggi muncul di hadapan mereka berdua. Yuji mencoba menebas kutukan itu tapi malah tangannya sendiri yang tiba-tiba terpotong. Yuji pun meminta bantuan Sukuna untuk melawan kutukan itu. Tapi si Sukuna menolak karena ia masih kesal belum bisa mengendalikan tubuh Yuji sepenuhnya. Saat Yuji masih berdebat dengan Sukuna, si kutukan tingkat tinggi tiba-tiba menembak. Beruntung itu tak mengenai Yuji juga Megumi. Yuji pun lalu menyuruh Megumi mencari Nobara dan setelah itu mencari jalan keluar. Sementara si Yuji sendiri yang akan menahan si kutukan tingkat tinggi. Dan setelah berhasil membawa Nobara keluar, Yuji meminta Megumi memberikan sebuah tanda dan dengan begitu barulah ia akan mengamuk bersama Sukuna. Megumi sebenarnya sempat menolak, tapi setelah Yuji meyakinkannya bisa menahan iblis kutukan itu, Megumi pun akhirnya pergi mencari Nobara. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Megumi mengeluarkan satu anjing iblis lagi untuk mencari keberadaan Nobara. Sementara si Nobara sendiri terlihat sedang sibuk melawan banyak makhluk yang berbentuk wajah. Kembali ke Yuji yang langsung diserang si kutukan hingga tubuhnya terpental. Gak sampai di situ aja, ia pun diserang untuk kedua kalinya, hingga terhempas ke ruangan sebelah. Si kutukan lalu bersiap membunuh Yuji yang mencoba menahan serangannya, tapi kemudian jari-jari tangan Yuji terpotong membuatnya sempat menyesali memakan jari Sukuna dan harus terlibat dengan kutukan sampai sejauh ini. Sementara itu, di tempat lain si Nobara terlihat hampir aja dimakan oleh kutukan yang berhasil menangkapnya. Beruntung Megumi datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan gadis itu. Kembali pada Yuji yang terlihat frustasi bahkan sampai menyebut dirinya sendiri lemah. Ia pun lalu menangis sambil berkata kalau ia nggak mau mati. Tapi kemudian ia mengingat semua kejadian yang udah dilewatinya dan bisa bangkit kembali. Yuji mencoba memukul si kutukan walau pukulannya bisa ditahan dengan sangat mudah. Hingga kemudian ia mendengar auman dari anjing iblis Megumi yang menandakan jika si Megumi udah berhasil menyelamatkan Nobara dan keluar dari tempat itu.
membuat Yuji auto mengeluarkan wujud Sukunanya. Tapi bukannya melawan si kutukan, si Sukuna malah mengajaknya bekerja sama untuk membunuh teman-teman Yuji. Namun si kutukan yang kayaknya nggak ngerti apa-apa ini malah menyerang Sukuna dari belakang, membuat Sukuna kembali menumbuhkan tangan Yuji untuk menahan serangannya itu. Sukuna yang marah lalu membanting kutukan tingkat tinggi itu dengan sangat easy. Ia pun lalu menginjak tubuh si kutukan menyebabkan keduanya terjatuh dari tempat itu. Melihat kesempatan itu, si kutukan mencoba membanting Sukuna, tapi seperti Yuji tadi malah ia sendiri yang harus kehilangan satu lengannya. Shin lalu berpindah ke Megumi yang meminta Ichiji membawa Nobara ke rumah sakit sedang ia akan menunggu Yuji di tempat itu. Kembali lagi ke Sukuna yang terlihat udah berhasil memotong-motong beberapa bagian tubuh si kutukan tingkat tinggi dan menggantungnya di tembok. Tapi nggak lama si kutukan bisa meregenerasi tubuhnya, membuat Sukuna sangat senang karena ia masih ingin bertarung. Ia bahkan jadi sangat serius dengan berkata akan menunjukkan apa itu jujutsu yang sesungguhnya. Hingga kemudian Sukuna mengeluarkan sebuah teknik bernama kuil kedengkian yang auto bisa memotong-motong tubuh si kutukan tanpa harus menyentuhnya. Selanjutnya Sukuna pun menyadari jika sebelumnya kutukan tingkat tinggi itu memiliki satu bagian jarinya yang setelah diambil tubuh kutukan tingkat tinggi itu pun hancur begitu aja. Si Megumi yang berada di luar menyadari jika kutukan tingkat tingginya udah musnah bersamaan dengan penghalang yang otomatis menghilang. Tapi kemudian Sukuna tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berkata jika Yuji nggak akan kembali lagi. Nggak sampai di situ aja, Sukuna lalu mencoba menguasai tubuh Yuji sepenuhnya dengan cara mencabut jantung si Yuji. Yang dengan begitu maka Yuji nggak akan bisa balik ke tubuhnya. Karena jika kesadaran Yuji kembali maka ia akan mati karena udah nggak memiliki jantung. Setelah itu, Sukuna pun memakan jari yang ia dapat dari kutukan tadi dan kemudian berencana membunuh Megumi. Megumi pun langsung menyerang Sukuna tapi ia sama sekali nggak bisa mengenainya. Tapi kemudian Yuji mengeluarkan ular kutukan yang bisa menangkap tubuh Sukuna yang lalu ia lanjut dengan menyerang menggunakan burung kutukannya. Tapi Sukuna yang terlalu OP buat Megumi bisa menghancurkan ular iblisnya hingga tahu-tahu ia udah berada di belakang Megumi. Sukuna pun melemparkan tubuh Megumi dan kemudian menyerangnya bertubi-tubi. Sukuna kembali menghampiri Megumi yang terlihat udah nggak berdaya. Megumi sendiri lalu mengingat masa lalunya di mana ada seorang gadis bernama Tsukimi yang telah terkena kutukan. Dan setelahnya Megumi bilang bahkan ayah yang menamaiku dengan nama perempuan masih hidup bebas di suatu tempat. Dan ia juga bilang jika alasannya menjadi seorang penyihir jujutsu agar semua orang baik bisa merasakan keadilan. Maka dari itu Megumi pun memberitahukan alasannya menyelamatkan Yuji ketika mereka pertama bertemu, yang ia bilang ia nggak ingin melihat orang baik seperti Yuji mati di hadapannya. Walau sekarang Yuji yang dikuasai Sukuna sendirilah yang akan menghabisi nyawanya, Megumi bilang sekalipun ia nggak pernah menyesali pernah menyelamatkan Yuji. Dan gak diduga berkat kata-kata itulah kesadaran Yuji pun kembali ke tubuhnya. Walau tentu aja setelahnya Yuji yang udah gak memiliki jantung pun jatuh di hadapan Megumi. Shin lalu berpindah pada seorang pria yang terlihat bisa berbicara pada 3 kutukan yang ada bersamanya, di mana mereka semua sedang membicarakan tentang kekuatan jari Sukuna. Sementara itu di sebuah kamar mayat Gojo berbincang dengan Ichiji di mana Gojo bilang jika para petinggi sengaja mengirim ketiga muridnya saat ia pergi, tanpa memberitahu jika kutukan di penjara tadi mempunyai salah satu jari Sukuna. Ia berbicara seperti itu karena ia tahu semua petinggi nggak menyukai keputusan Gojo yang menyarankan agar menunda eksekusi Yuji. Bahkan saking marahnya si Gojo, ia bilang apa seharusnya para petinggi itu ia bunuh aja. Hingga nggak lama datang seorang wanita bernama Ieri Souko yang berniat memeriksa tubuh Yuji. Sementara di luar, Megumi dan Nobara sama-sama berpura-pura kuat dengan bilang mereka sama sekali nggak sedih atas kematian Yuji. Yang padahal terlihat sekali jika wajah keduanya nggak sinkron dengan omongan mereka. Hingga nggak lama muncul seorang gadis bersama satu orang pria dan seekor panda di hadapan keduanya. Yang Megumi bilang jika mereka adalah anak-anak dari kelas 2. Ketiga orang itu lalu meminta bantuan Megumi dan Nobara untuk mengikuti kompetisi melawan sekolah jujutsu lain yang berasal dari kota Kyoto. Dan mereka bilang itu karena murid-murid kelas 3 di sekolah mereka saat ini sedang diskors. Dimana sebenarnya kompetisi itu diperuntukkan untuk kelas 2 dan kelas 3 aja. Si panda lalu menjelaskan jika kompetisi yang akan diadakan selama 2 hari itu biasanya mengadakan pertarungan tim di hari pertama dan pertarungan perorangan di hari kedua.
Nobara dan Megumi dengan kompak menjawab mereka akan ikut serta untuk menjadi lebih kuat sambil membayangkan si Yuji. Kembali ke pria tadi yang bersama dengan ketiga kutukan, di mana para kutukan ini meminta bantuan pada pria itu untuk mengalahkan para penyihir Jujutsu. Pria itu menjawab jika para kutukan harus memenuhi dua syarat untuk memenangi peperangan, di mana syarat pertama mereka harus bisa membuat penyihir terkuat saat ini yang tak lain adalah Gojo tidak bisa bertarung. Sedangkan syarat kedua, Sukuna dan Yuji harus berada di pihak mereka. Sementara si Yuji sendiri yang terlihat udah mati di alam bawah sadarnya saat ini sedang menemui Sukuna yang masih ada di dalam tubuhnya. Tanpa banyak basa-basi, si Yuji pun langsung menyerang Sukuna walau tentu aja ia bisa dijatuhkan oleh sang Raja Kutukan. Sukuna lalu memberitahu Yuji jika mereka saat ini belum mati dan ia bisa menghidupkan Yuji kembali dengan dua syarat. Yang pertama, saat Sukuna merapalkan mantra yang ia sebut dengan nama perpanjangan, maka Yuji harus bersedia membiarkan Sukuna menguasainya selama 1 menit. Dan syarat keduanya, Sukuna menyebutkan tentang sebuah kontrak. Yuji yang gak percaya sama Sukuna lalu bilang ia gak akan menyerahkan tubuhnya pada Sukuna walau hanya 1 menit aja. Membuat Sukuna berjanji gak akan membunuh siapapun dalam waktu 1 menit itu. Sukuna pun lalu menawarkan Yuji sebuah kontrak di mana jika ia melanggar janjinya maka Sukuna lah yang akan dihukum. Si Yuji lalu berpura-pura setuju, tapi setelahnya ia memukul wajah Sukuna dan menyuruh menghidupkannya kembali tanpa syarat apapun. Mendengar itu, Sukuna berkata mereka harus bertarung sampai mati, dan Sukuna bersedia menghidupkan Yuji tanpa syarat jika Yuji bisa mengalahkannya. Si Yuji pun menyetujui ide Sukuna itu, tapi tiba-tiba... Sementara itu di kamar mayat, Gojo masih berbincang dengan Ichiji di mana si Gojo ini memberitahu jika para petinggi itu hanyalah sekumpulan orang bodoh yang jahat. Karena itulah ia sangat ingin membunuh para petinggi itu. Namun jika melakukan cara itu, Gojo tahu nggak akan ada yang mengikuti langkahnya. Maka dari itu ia memilih menjadi guru untuk mendidik para penyihir yang kuat dan cerdas untuk mendukung misinya itu. Dan harapan Gojo ada di semua murid, terutama murid kelas 3 bernama Hakari dan murid kelas 2 bernama Okotsu. Yang Gojo percaya suatu saat mereka bisa melampauinya. Tak hanya mereka berdua, Gojo pun ternyata menaruh harapan besar pada Yuji. Hingga nggak diduga, Yuji kemudian kembali bangkit dari kematiannya membuat si Gojo terlihat sangat senang. Setelah itu, Gojo meminta bantuan Souko agar nggak melaporkan kebangkitan Yuji pada para petinggi. Shin lalu kembali ke restoran di mana salah satu pelayan seperti bisa melihat jika pria tadi itu sedang berbicara dengan para kutukan. Bahkan saking ketakutannya ia sampai mengundurkan diri detik itu juga. Sementara si pria sendiri bilang pada para kutukan daripada membunuh Gojo, lebih baik jika mereka menyegel kekuatannya aja. Menggunakan sebuah benda terkutuk bernama ranah penjara. Hingga kemudian terlihat jika keputusan pria yang berhenti kerja tadi sangatlah tepat. Karena setelahnya salah satu kutukan membantai semua orang yang berada di dalam restoran itu. Shin kemudian berpindah pada Gojo yang berniat melatih Yuji dengan tangannya sendiri. Di mana si Gojo lalu menunjukkan cara menyerang dari jarak jauh menggunakan energi kutukan dan teknik kutukan. Tapi masalahnya si Gojo bilang kalau Yuji nggak punya bakat bawaan untuk menggunakan teknik kutukan menyerang dari jarak jauh. Maka dari itu Gojo lebih memilih mengajarkan Yuji teknik kutukan yang bisa dipakai dalam pertarungan jarak dekat. Sambil mempraktekkan pukulan, si Gojo juga memberitahu Yuji kalau energi kutukan tercipta dari energi negatif seperti amarah dan ketakutan manusia. Sementara itu, anak kelas 2 pun sedang melatih Nobara dan Megumi untuk mengikuti kompetisi yang akan diadakan 1,5 bulan lagi. Kembali pada Gojo yang memberitahu Yuji jika ia harus mengendalikan emosinya agar bisa menghasilkan energi kutukan hanya dengan percikan emosi yang kecil aja. Gojo pun menggunakan sebuah metode aneh untuk melatih Yuji, di mana ia menyuruh Yuji menonton banyak film dari berbagai genre dengan ditemani sebuah boneka hidup yang bisa bergerak dengan mendeteksi emosi dari manusia. Dan Yuji harus bisa mengendalikan emosinya dengan menonton banyak film tanpa harus membangunkan si boneka hidup. Saat si Yuji sedang menonton film pertamanya, Gojo pun meninggalkan Yuji karena katanya harus pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum pergi Gojo bertanya apa sebelum bangkit dari kematian Yuji membuat kontrak dengan Sukuna. Namun Yuji bilang ia nggak mengingat apapun. Gojo pun akhirnya pergi dengan meminta Ichiji mengantarnya ke sebuah jalanan sepi. Dimana setelah Ichiji pergi, salah satu kutukan langsung menyerang Gojo. Tapi si penyihir terkuat tentu masih bisa menahannya.
Gojo merasa jika kutukan tingkat tinggi yang bernama Jougo itu lebih kuat dari Sukuna ketika pertama merasuki Yuji di sekolahnya. Ia pun lalu diserang habis-habisan dan seperti nggak berdaya melawan si kutukan. Tapi setelah si Jougo merasa udah menang dan hendak pergi dari sana, Gojo kembali muncul tanpa tergores sedikit pun. Si kutukan yakin benar jika ia udah mengenai Gojo dengan sangat telak. Tapi Gojo bilang jika yang dikenai si Jougo adalah sesuatu yang Gojo sebut dengan nama Mugen. Yang di sini Mugen adalah semacam pelindung nggak terlihat yang melindungi tubuh Gojo, di mana apapun yang mendekatinya otomatis akan melambat. Setelah itu Gojo pun memukuli si kutukan tanpa ampun. Hingga kemudian Gojo menciptakan bola energi yang bisa mementalkan si Jougo sangat jauh sampai ke dalam hutan. Hingga Gojo menutup pertarungan dengan menendang sang kutukan sampai tercebur ke dalam danau. Walau setelahnya terlihat jika si Jougo bisa bangkit kembali. Dan gak diduga si Gojo lalu membawa Yuji ke tempat itu untuk menonton pertarungan mereka. Dimana setelah si kutukan tercebur tadi, si Gojo ini bisa berpindah dengan sangat cepat ke tempat Yuji dan melihat Yuji udah bisa mengendalikan bonekanya. Maka dari itu Gojo mengajak Yuji ke tempat si kutukan untuk pelajaran tambahan. Si Jougo dengan sombongnya berkata jika Yuji cuma akan jadi beban Gojo aja jika berada di sana. Tapi Gojo dengan entengnya bilang itu nggak masalah sebab baginya si Jougo itu terlalu lemah. Jougo yang merasa diremehkan pun sangat marah sampai kepalanya mengeluarkan lava nih guys. Ia pun lalu menggunakan sebuah teknik yang disebut perluasan penghalang, di mana teknik itu bisa membawa siapapun masuk dalam areanya. Yang di sini area Jougo itu adalah sebuah gunung berapi yang bernama Peti Mati Gunung Besi. Gojo pun memberitahu Yuji jika cara paling efektif melawan perluasan penghalang adalah dengan menciptakan ruang penghalang sendiri, di mana ruang penghalang siapa yang lebih kuat akan menguasai ruang itu sendiri. Sebelum Gojo mempraktekkan kata-katanya, si Jougo pun menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi bersamaan dengan itu, Gojo pun membuka penutup matanya dan menciptakan perluasan penghalangnya sendiri yang bernama kehampaan tak terbatas. Si Jougo yang terjebak di dalam penghalang milik Gojo pun diam tak bergerak, bahkan ia nggak bisa merasakan apapun. Hingga kemudian Gojo muncul di belakangnya dan langsung memutuskan kepala si kutukan. Setelah penghalangnya hilang, Gojo bertanya siapa yang menyuruh kutukan itu untuk menyerangnya. Tapi kutukan lain lalu datang dan menciptakan taman bunga di mana teknik itu bisa menghilangkan keinginan bertarung seseorang. Saat perhatian Gojo teralih, kutukan itu pun membawa kepala Jougo pergi dari tempat itu. Gojo pun merasa jika kutukan yang menyelamatkan Jougo itu lebih kuat dari si kepala gunung berapi. Maka dari itu ia bilang pada Yuji akan menjadikan semua muridnya lebih kuat untuk melawan para kutukan tingkat tinggi tersebut. Terutama si Yuji yang akan ia latih dengan keras dalam waktu 1 bulan sampai kompetisi melawan sekolah Kyoto tiba. Scene lalu berpindah pada pria bernama Geto yang kemarin bersama para kutukan, di mana si Geto ini lalu menemui seorang pria bernama Mahito. Hingga gak lama Jougo yang tinggal sisa kepala aja pun datang ke sana juga. Geto memberitahu Mahito jika rencananya akan dijalankan pada tanggal 31 Oktober di daerah Shibuya. Keesokan harinya di sekolah Jujutsu tampak Megumi dan Nobara didatangi 2 murid yang berasal dari sekolah Kyoto yang bernama Mai dan juga Todo. Di mana si Mai ini adalah kembaran si Maki, murid kelas 2 di sekolah Jujutsu Tokyo. Si Mai ini nggak pakai babi ibu lagi, langsung menjelekkan Yuji di depan kedua temannya. Sementara si Todo sendiri mencoba langsung menyerang sambil ngoceh tentang tipe wanita kesukaannya. Dan setelah itu ia pun dengan anehnya bertanya pada Megumi wanita seperti apa yang ia suka, karena buat si Todo lelaki itu bisa dinilai dari tipe wanita yang disukainya. Si Megumi pun menjawab jika ia suka wanita yang berpendirian teguh, membuat Todo menangis dan bilang jika Megumi pria yang membosankan dan kemudian menyerangnya. Nobara yang mengkhawatirkan Megumi pun langsung didekati oleh si Mai dan Nobara lalu membuatnya marah dengan berkata jika Maki jauh lebih cantik daripada kembarannya itu. Membuat Mai marah dan menodongkan senjatanya kepada Nobara. Sementara Megumi bisa kembali bangkit sambil mengingat jika tahun lalu Geto membuat kekacauan di Kyoto dengan membawa puluhan roh terkutuk, dan kutukan-kutukan itu kabarnya dibantai oleh 1 orang penyihir yang tak lain adalah si Todo ini. Si Megumi pun lalu menciptakan kodok-kodok bersayap untuk menghadapi Todo. Tapi si pria besar itu langsung bergerak cepat dan kemudian membanting tubuh Megumi.
Tak hanya sampai di situ aja, Todo pun lalu memukuli Megumi habis-habisan. Setelah dipukuli habis-habisan, Megumi bilang jika sejak tadi ia menahan diri dan baru akan mulai serius. Membuat Todo kembali menyerangnya, tapi beruntung anak-anak kelas 2 datang dan menghentikan Todo. Sementara itu di tempat lain Shinobara tampak udah berhasil dijatuhkan oleh Mai. Tapi Maki lalu muncul di hadapan kembarannya itu. Walau kedua gadis ini kembar, ternyata mereka nggak akur satu sama lain. Dan saat Mai teralihkan oleh Maki, tiba-tiba Nobara bangkit dan mencekik si Mai dari belakang. Tapi pertikaian itu terhenti ketika Todo datang ke sana untuk menemui Mai. Setelah Mai dan Todo pergi, Maki menceritakan dirinya yang tak bisa menggunakan energi kutukan pada Nobara. Di mana si Maki ini bahkan nggak bisa melihat kutukan tanpa kacamatanya. Tapi walau begitu, si Maki bertarung menggunakan senjata yang udah ditanami kutukan dan sangat ahli menggunakannya. Sampai-sampai ia disebut sebagai pengguna senjata kutukan terbaik. Dan ternyata tujuan Maki menjadi penyihir Jujutsu adalah untuk membungkam keluarganya yang selalu merendahkan Maki dengan bilang gadis itu nggak akan bisa jadi seorang penyihir Jujutsu. Shin lalu berpindah pada kepala sekolah Kyoto yang sedang menunggu kedatangan kepala sekolah Tokyo. Tapi yang datang malah Gojo yang bilang kalau kepala sekolah mereka nggak akan datang karena si Gojo telah memberikan jadwal palsu pada kepala sekolahnya sendiri. Si Gojo yang tahu jika kepala sekolah Kyoto ini adalah salah satu petinggi Jujutsu, langsung bertanya tentang mereka yang sengaja mengirim Yuji untuk menyelakainya di part kemarin. Ia juga bertanya tentang kejadian tahun lalu, di mana si Geto pertama kali muncul di Kyoto. Kepala sekolah terlihat kesal dengan pertanyaan Gojo, hingga si Gojo pun lalu pergi meninggalkannya. 1 bulan pun telah berlalu. Di sebuah bioskop tampak 3 anak sekolah yang sedang menonton film tewas dengan kondisi tubuh yang aneh. Bersamaan dengan itu terlihat jika Mahito sedang berjalan di luar bioskop. Ia lalu ditemui seorang pemuda yang menanyakan apa Mahito yang udah membunuh 3 siswa tadi. Yang ternyata ketiga korban adalah teman sekolah si pemuda yang kerap membulinya, dan maksudnya menemui Mahito adalah menanyakan apa ia juga bisa melakukan apa yang Mahito lakukan pada 3 orang itu. Sementara Yuji lalu datang bersama seorang pria bernama Nanami, di mana si Nanami ini adalah lulusan sekolah Jujutsu Tokyo yang sekarang ada di tingkatan penyihir Jujutsu tingkat pertama. Dan diketahui si Nanami ini juga merupakan junior dari Gojo. Kedatangan Yuji dan Nanami sampai-sampai membuat polisi kesal karena mereka diizinkan memeriksa TKP bahkan sebelum para polisi turun ke lapangan. Sementara itu si Nanami mengajari Yuji agar bisa melihat jejak yang ditinggalkan oleh kutukan hingga mereka bisa mengikuti jejak tersebut. Hingga saat berada di atap, mereka bertemu dengan 2 kutukan yang ada di sana. Sambil mengajarkan Yuji, Nanami pun menunjukkan tekniknya yang mengandalkan efektivitas serangan, di mana ia ini mengincar titik lemah lawannya agar bisa mengalahkannya dalam 1 kali serangan aja. Selanjutnya, giliran Yuji yang udah bisa menggunakan energi kutukan pada kedua tangannya, di mana dalam 1 kali pukulan aja Yuji berhasil melubangi tubuh lawannya. Saat akan menghabisi lawannya yang udah sekarat, Nanami pun menyadari suatu keanehan, di mana lawannya itu memakai sebuah jam tangan, dan saat difoto kutukan itu berhasil tertangkap kamera, di mana kutukan harusnya nggak bisa tertangkap gambar dengan kamera biasa. Ia pun menyerahkan tubuh 2 kutukan itu pada Souko untuk diteliti, di mana si Souko menemukan fakta jika para kutukan itu merupakan para anak SMA di dalam bioskop tadi yang udah diubah oleh seseorang. Yang tentu aja itu membuat Yuji menyesal karena mengira ia udah membunuh seorang manusia. Tapi Souko memberitahu Yuji kalau kematian 2 makhluk itu bukan karena serangan Nanami juga Yuji, karena mereka mati disebabkan shock setelah tahu mereka udah berubah jadi makhluk yang mengerikan. Karena tahu Yuji sangat marah pada orang yang udah mengubah manusia menjadi kutukan, Nanami pun berkata pada Yuji kalau mereka akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Sementara itu di sebuah saluran pembuangan air, si Mahito tampak sedang mengajarkan teori kutukan pada anak yang mencegatnya tadi. Anak itu pun lalu bertanya Mahito itu jenis kutukan tipe apa, dan Mahito menjawab jika ia terlahir dari rasa takut dan kebencian seseorang. Sementara itu si Nanami memerintahkan Yuji bersama Ichiji untuk mencari dan menyelidiki si anak tadi yang diketahui bernama Yoshino Junpei. Dan keduanya pun langsung mengikuti si Yoshino yang sedang berjalan di kota. Sementara itu, tanpa Yuji ketahui, ternyata Nanami udah bergerak sendirian dengan menemui Mahito di dalam saluran air. Keduanya pun langsung bertarung dengan awal Nanami yang terlihat bisa mendominasi pertarungannya. Bahkan ia sampai bisa memutuskan 1 pergelangan tangan Mahito. Tapi Mahito kembali bisa menyambungkan tangannya itu dan lalu menunjukkan beberapa manusia yang udah ia ubah dalam bentuk kutukan-kutukan kecil.
Setelahnya, Ichiji memberitahu Yuji kalau mereka akan mengetes anak itu dengan cara melepaskan kutukan level rendah yang disebut Yoto. Dimana jika anak itu tak bisa melihat kutukan atau bisa melihatnya tapi nggak bisa melawan, maka Yuji akan menolongnya dan cuma akan menanyai insiden di bioskop kemarin. Tapi jika si Junpei bisa melihat dan bisa memusnahkan Yoto dengan jujutsu, maka udah dipastikan dia ada kaitannya dengan peristiwa kemarin, maka dari itu Ichiji dan Yuji akan meringkusnya. Sementara Junpei yang sedang berjalan sendirian ditemui salah satu gurunya yang memberitahukan jika 3 murid di sekolahnya tewas dalam kejadian kemarin. Si guru langsung bertanya bukankah Junpei akrab dan sering terlihat bersama ketiga korban. Tapi malah tak menghadiri pemakaman mereka dan maksud kedatangannya si guru ingin menemani Junpei ke makam 3 siswa itu. Mendengar perkataan si guru, Junpei auto mengingat saat ketiga siswa itu membuli dirinya. Karena hal itu membuatnya kesal, Junpei pun bermaksud membunuh sang guru, tapi Yuji tiba-tiba datang sambil menangkap Yoto yang ternyata ia dan Ichiji nggak sengaja membuatnya terlepas. Dan Junpei yang melihat hal itu nggak sengaja mengarahkan pandangannya pada Yoto yang Yuji pegang. Dan dari sanalah Yuji tahu kalau Junpei bisa melihat Yoto itu dan langsung berniat menanyainya tentang kejadian di bioskop kemarin. Karena si guru gempal terus menghalangi Yuji, ia pun menarik celana guru itu dan membawanya pergi membuat sang guru auto mengejar Yuji. Tapi tahu-tahu si Yuji muncul lagi di belakang Junpei dan mengajaknya pergi dari sana. Kembali ke pertarungan Nanami melawan Mahito, di mana kali ini bergantian Mahito lah yang bisa mendominasi serangan dan menyulitkan Nanami. Hingga nggak lama Nanami melihat manusia yang udah diubah Mahito dan ia jadikan senjata untuk menyerang meminta tolong pada si Nanami. Si Nanami yang teralih pada manusia yang udah diubah itu lalu kembali diserang dan coba dijadikan manusia modifikasi oleh Mahito. Tapi penyihir Jujutsu bisa melindungi tubuh dan jiwa mereka dengan energi kutukan hingga nggak segampang itu buat diubah. Dan karena itu Mahito bilang ia akan menyentuh Nanami 2 atau 3 kali lagi dan setelahnya ia pasti sukses mengubah si Nanami. Keduanya pun kembali bertarung dan Nanami terlihat kesulitan karena harus menghindari sentuhan dari Mahito. Hingga nggak lama Nanami melihat jamnya dan berkata waktu kerjanya udah habis. Tapi bersamaan dengan itu Nanami terlihat mulai serius dengan mengeluarkan energi kutukannya. Nanami pun langsung memukul tembok dan menghancurkannya dengan 1 kali pukulan. Dan setelahnya ia bergerak cepat dan tahu-tahu udah berada di hadapan Mahito dan langsung memutuskan kaki si kutukan. Tapi karena Nanami bilang waktu kerjanya udah habis, ia meninggalkan Mahito begitu aja sambil berkata kalau mereka akan bertemu lagi. Sementara Yuji yang membawa Junpei ke pinggir sungai bingung apa harus menanyainya sendiri atau tidak karena Ichiji sama sekali nggak menjawab teleponnya. Sedangkan Junpei sendiri ternyata sebelumnya udah diberitahu oleh Mahito ia harus bersikap baik ketika bertemu seseorang yang memakai kancing seperti yang ada di seragam Yuji. Karena yang memakai kancing seperti itu hanyalah penyihir Jujutsu. Nggak lama Yuji pun memutuskan menanyai Junpei tentang kejadian di bioskop kemarin. Tapi Junpei bilang ia nggak lihat apa-apa dan bahkan Junpei bilang cuma baru-baru ini aja ia bisa melihat kutukan. Mereka pun lanjut mengobrol tentang film yang Junpei tonton di bioskop itu di mana Yuji juga tahu film itu saat Gojo melatihnya untuk menonton banyak film. Tapi nggak diduga ternyata Geto sedang memperhatikan keduanya. Kembali pada 2 anak ini yang karena obrolan mereka nyambung tentang film, Yuji pun berkata lain waktu mereka akan nonton bersama di bioskop. Dan karena itu juga mereka pun sampai bertukar nomor telepon. Nggak lama ibu Junpei pun lewat di tempat itu dan melihat anaknya mempunyai teman baru. Ia pun terlihat sangat senang dan langsung mengajak Yuji untuk makan bersama di rumah mereka. Scene kemudian berpindah pada Nanami yang ternyata terluka akibat pertarungannya melawan Mahito. Di sana ia menyadari jika Mahito itu kutukan yang belum lama tercipta namun punya kekuatan sebesar itu. Dan akan berbahaya jika kekuatan Mahito terus tumbuh. Maka dari itu Nanami bilang mereka harus segera membasmi si Mahito sebelum semuanya terlambat. Kembali pada Yuji di mana terlihat ia semakin dekat dengan Junpei sampai membuat ibu Junpei terlihat sangat senang. Saat ibu Junpei tertidur, Junpei bertanya pada Yuji, apa si Yuji itu penyihir Jujutsu dan jika bertemu dengan penyihir Jujutsu yang jahat, apa Yuji akan membunuhnya? Si Yuji pun menjawab ia tak ingin membunuh manusia karena jika sekali membunuh, maka itu akan terus menghantui kehidupannya. Ia pun memberitahu Junpei jika nyawa itu sangatlah berharga.
Setelah Yuji pulang, Junpei pun galau karena Mahito pernah berkata padanya jika nyawa itu nggak berharga, berkebalikan sama kata-kata Yuji barusan. Dan karena itu Junpei pun memutuskan untuk memilih nggak membunuh orang. Tanpa Junpei sadari, ibunya yang tertidur di meja makan tahu-tahu menemukan jari Sukuna yang tentu aja itu memancing para kutukan datang ke rumah mereka. Hingga keesokan harinya, ibu Junpei pun ditemukan tewas di kamarnya dengan bagian tubuh bawahnya yang terpotong dan ditaruh banyak kantung berisi es. Tak hanya itu, karena jari Sukuna pun masih berada di sana. Sementara itu, sesaat setelah ibunya terbunuh, Junpei ditemui Mahito yang memberitahu jika ada orang yang udah sengaja menaruh jari Sukuna untuk memancing kutukan datang ke rumahnya. Dan pastinya orang yang punya dendam sama Junpei atau ibunya lah yang udah melakukan hal itu. Setelah kematian ibunya, Junpei pun memutuskan untuk kembali ke sekolah, sementara di sekolahnya sendiri saat itu sedang diadakan pembagian hadiah bagi pemenang karya tulis, di mana murid bernama Sota memenangkan hadiah utamanya. Yang padahal si Sota ini adalah anak nakal yang biasa membuli Junpei selain 3 orang yang tewas di bioskop sebelumnya. Dan ternyata ia bisa menang karena karya tulisnya dibuatkan oleh murid lain. Bersamaan dengan itu, nggak diduga Geto dan Mahito muncul juga di sekolah, di mana Mahito langsung mengurung sekolah itu menggunakan sebuah penghalang yang membuat semua orang yang ada di dalam sekolah nggak akan bisa keluar. Mahito lalu bilang jika ia akan membuat Junpei dan Yuji untuk saling bertarung, dan di sini terbongkar jika yang menaruh jari Sukuna di rumah Junpei adalah kedua orang ini juga, guys. Sementara itu, di dalam aula terlihat jika para murid udah nggak sadarkan diri dan cuma menyisakan si guru gempal dan juga Shouta. Saat itulah Junpei datang menemui si guru dan menunjukkan luka bekas sundutan rokok di dahinya. Hingga kemudian ia pun mendekati Shouta karena Junpei mengira Shouta lah yang udah meninggalkan jari Sukuna di rumahnya. Tiba-tiba aja tubuh Shouta dipenuhi oleh bintik-bintik biru dan Junpei langsung memukulinya untuk membuat Shouta mengaku. Dan saat Junpei terlihat akan membunuh Shouta, tiba-tiba Yuji datang ke aula tersebut. Keduanya pun lalu bertarung, di mana terlihat jika si Junpei ini bisa menciptakan makhluk berbentuk ubur-ubur yang bisa digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Hingga akhirnya Yuji bisa menjatuhkan Junpei sampai keluar gedung, tapi nggak lama Yuji ikut keluar dan menghajar Junpei hingga mengembalikannya ke dalam gedung sekolah. Yuji pun bertanya mengapa Junpei melakukan ini semua, dan di sini Junpei menceritakan kematian ibunya yang ternyata Yuji belum mengetahui hal tersebut. Maka dari itu saat Junpei kembali menyerang, Yuji sama sekali nggak menghindar. Ia pun kemudian mendekati Junpei dan mengajaknya masuk ke sekolah Jujutsu dan berjanji jika mereka berdua akan menemukan pelaku yang udah membuat ibunda Junpei terbunuh. Saat keduanya sedang berbincang, tahu-tahu Mahito muncul dan langsung menyerang Yuji. Hingga ia pun lalu mendekati Junpei dan menyebutnya bodoh, hingga nggak lama Mahito mengubah Junpei menjadi kutukan. Junpei pun langsung memukuli Yuji hingga membuat Yuji memanggil Sukuna dan meminta Raja Kutukan itu untuk menyembuhkan Junpei, walau Sukuna menolak permintaan Yuji mentah-mentah. Hingga nggak lama Junpei pun akhirnya tewas dengan sendirinya di depan Yuji. Yuji yang marah lalu menghajar Mahito bertubi-tubi. Tapi kemudian Mahito bisa mengubah tangannya menjadi cambuk, membuat Yuji terpaksa keluar dari gedung itu. Mahito pun lagi-lagi mengubah bentuk tangannya dan menyerang Yuji, namun si Yuji bisa menariknya hingga terjatuh keluar gedung. Saat Mahito mencoba bangkit, Yuji langsung memukulnya lagi, tapi kali ini Mahito berhasil mengubah tubuhnya menjadi duri-duri tajam yang langsung menancap ke tubuh Yuji. Mahito pun lalu memaksa Yuji bertukar tubuh dengan Sukuna, tapi ia terkejut karena Sukuna nggak bisa ia atur semudah itu dan malah mengancam akan menghabisi si Mahito yang masuk dalam kesadaran Sukuna. Mahito yang shock langsung dihajar Yuji habis-habisan menggunakan kepalanya. Tapi saat Yuji akan menghabisinya, tahu-tahu Mahito udah berada di belakang Yuji. Beruntung Nanami datang tepat waktu dan bisa menghalau serangan si Mahito, dan karena kewalahan Mahito pun mengeluarkan 3 kutukan kecil dari mulutnya yang kemudian ia perintahkan untuk melawan Yuji. Karena Mahito tahu Yuji nggak akan tega membunuh makhluk-makhluk yang ia ciptakan dari manusia itu. Dan bener aja karena Yuji sama sekali nggak mau menyerang mereka. Tapi nggak lama makhluk-makhluk itu meminta pada Yuji untuk membunuh mereka aja. Hingga akhirnya Yuji pun tahu-tahu muncul di depan Mahito yang saat itu udah berhasil menangkap Nanami.
Mahito pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh dua penyihir Jujutsu ini sampai-sampai ia mengoceh apakah ini yang dinamakan dengan kematian. Tapi nggak lama untuk pertama kalinya akhirnya Mahito berhasil menciptakan perluasan penghalangnya sendiri yang ia beri nama Jelmaan Kesempurnaan Diri, di mana ia berhasil mengurung Nanami dan meninggalkan Yuji di luar. Nanami yang berada di dalam penghalang Mahito yang berbentuk banyak tangan pun pasrah jika ia sampai diubah menjadi kutukan karena kini ia udah nggak bisa menghindar lagi. Tapi tiba-tiba Yuji berhasil masuk di mana Nanami bilang semakin kuat bagian dalam penghalang maka akan semakin lemah dan mudah dihancurkan bagian luarnya. Apalagi yang menghancurkan penghalang itu adalah Yuji yang mempunyai kekuatan Sukuna di dalam dirinya. Dan bener aja karena kemudian Sukuna tanpa berganti tubuh dengan Yuji bisa menebas tubuh Mahito dan membuat penghalangnya hancur. Tapi si Mahito lalu membesarkan tubuhnya hingga saat Yuji memukulnya tubuh Mahito pun meletus seperti balon. Yang ternyata tubuh asli Mahito berubah menjadi serpihan kecil dan kabur melalui saluran air. Nanami lalu menghubungi seorang penyihir bernama Ino untuk menyusuri saluran air di daerah itu. Tapi saat ia mengajak Yuji untuk mengejar Mahito, ternyata Yuji udah nggak sanggup berdiri lagi akibat semua luka yang udah ia terima. Sementara itu setelah semua kejadian menyeramkan berakhir, si guru gempal yang akhirnya mengetahui jika Souta selama ini selalu membuli Junpei, bilang pada anak itu jika saat ini ia akan mengawasinya. Tak hanya itu, karena kejadian itu juga di sekolah mereka disebarkan selebaran tentang survei masalah pembulian. Shin lalu berpindah ke sebuah pemandian air panas di mana si Jugo udah terlihat pulih sepenuhnya. Hingga nggak lama Mahito yang juga terlihat udah pulih datang ke sana bersama Geto. Mahito langsung membahas betapa sulitnya memaksa Sukuna bertukar tubuh dengan Yuji dan karena itu mereka bilang sebaiknya mereka mengikuti rencana Geto aja. Di mana si Geto ini punya rencana mengumpulkan semua jari Sukuna dan setelah itu akan memaksa Yuji memakannya sekaligus. Maka dari itu Sukuna pasti akan keluar dan mengamuk sampai-sampai si Jugo bilang walau harus mati ia rela melakukan itu karena rencana mereka membangkitkan Sukuna untuk mengganti dominasi manusia di dunia dengan para kutukan. Geto pun bahkan punya rencana mencuri semua jari yang disimpan di sekolah Jujutsu. Sementara itu di sekolah Jujutsu sendiri Nanami terlihat sedang berbincang dengan Gojo, di mana mereka mengobrolkan tentang jari Sukuna yang ditemukan di rumah Junpei yang ternyata Nanami menyerahkan jari itu pada para petinggi. Nanami pun lalu bertanya apa nggak masalah memunculkan Yuji yang udah dianggap tewas dalam kompetisi yang akan segera berlangsung. Dan bukankah dengan begitu ia akan kembali menjadi incaran para petinggi. Saat sedang dibicarakan, tahu-tahu Yuji nongol dan terlihat sangat senang karena ia udah nggak sabar untuk bertemu kembali dengan teman-temannya. Tapi Gojo lalu berkata jika Yuji nggak boleh muncul begitu aja dan mereka harus membuat kejutan. Dengan rencana buatan Gojo, ia sangat yakin jika teman-teman Yuji pasti akan menangis bahagia ketika mengetahui jika si Yuji masih hidup. Sementara itu, Shinobara yang terlihat membawa banyak barang dan mengira jika kompetisinya akan berlangsung di Kyoto, harus kecewa karena ternyata kompetisi diadakan di tempat pemenang tahun lalu di mana sekolah mereka ternyata memenangkan kompetisi itu. Di mana katanya tahun lalu mereka menang telak berkat adanya murid yang bernama Okotsu Yuta. Hingga nggak lama para murid sekolah Kyoto pun tiba di hadapan mereka. Nggak hanya para murid, karena mereka pun didampingi guru pendamping bernama Iori Utahime yang langsung menanyakan keberadaan Gojo. Hingga nggak lama Gojo muncul sambil membawa sebuah kotak besar dan beberapa hadiah yang ia bagikan pada para murid dari sekolah Kyoto. Dan acara puncaknya Gojo pun akhirnya membuka kotak besar yang ternyata berisi Yuji. Tapi sambutan teman-teman Yuji nggak seperti yang Gojo bayangkan karena mereka malah terlihat nggak sesenang yang Gojo dan Yuji kira. Begitupun murid-murid Kyoto yang malah sibuk dengan hadiah yang diberikan Gojo. Tapi ternyata ada satu orang yang terkejut melihat Yuji masih hidup yang tak lain adalah kepala sekolah Kyoto yang merupakan salah satu petinggi Jujutsu. Melihat itu Gojo pun auto meledeknya sampai si kepala sekolah terlihat sangat marah. Yaga, si kepala sekolah Tokyo lalu menjelaskan aturan kompetisinya di mana pada hari pertama para murid akan bertarung dalam kelompok di mana sekolah yang pertama kali bisa memusnahkan kutukan tingkat 2 akan dianggap sebagai pemenang.
Tapi selain kutukan tingkat 2 itu, panitia juga melepaskan kutukan tingkat 3 dan beberapa kutukan lemah di tempat yang udah mereka tentukan. Dan jika sampai matahari terbenam belum ada yang berhasil memusnahkan kutukan tingkat 2, maka siapa yang membasmi paling banyak kutukan tingkat 3 itu juga bisa dianggap sebagai pemenang. Setelahnya, para murid Tokyo pun memikirkan perubahan strategi mereka karena kehadiran Yuji. Tapi Megumi lalu bilang tak usah mengganti strategi karena Yuji ini bahkan lebih kuat dari semua murid Tokyo dan Kyoto jika bertarung tanpa menggunakan energi kutukan. Sementara itu di pihak Kyoto sendiri, si kepala sekolah menyuruh para muridnya untuk menghabisi Yuji. Tapi nggak diduga si Todo tahu-tahu mengamuk karena ia nggak setuju dengan rencana itu sampai-sampai ia bersitegang dengan rekannya sendiri yang bernama Kamo. Setelah Todo pergi, kepala sekolah mereka pun ikut pergi dari sana, membuat murid-murid Kyoto bingung apa mereka harus menuruti rencana kepala sekolah atau tidak. Tapi si Kamo yang sepertinya paling menyetujui rencana kepala sekolah bilang mereka nggak bisa membiarkan Wada Sukuna menjadi seorang penyihir Jujutsu. Dan ia memerintahkan teman-temannya untuk menyerang Yuji secara bersama-sama. Namun si Momo mengkhawatirkan murid kelas 2 Tokyo yang bernama Inumaki. Karena si Inumaki ini punya kekuatan kutukan kata-kata di mulutnya di mana apa yang ia ucapkan bisa menjadi kenyataan. Sementara si Mai bilang pada teman-temannya jika ia yang akan melawan Maki dan juga Nobara. Sementara itu si Gojo berbincang dengan Iori dan meminta bantuan pada guru wanita itu untuk menyelidiki kejadian Kyoto setahun yang lalu. Kompetisi pun akhirnya dimulai, dua kelompok terlihat udah bersiap di tempat mereka masing-masing. Hingga nggak lama mereka sama-sama memasuki hutan untuk memulai perburuan roh terkutuknya. Kelompok Tokyo dipandu oleh anjing iblis milik Megumi hingga mereka berhasil menemukan kutukan berbentuk laba-laba. Tapi saat Maki akan menghabisinya, Todo tahu-tahu muncul dan menghabisi kutukan itu. Yuji pun langsung menyerang Todo sedangkan semua temannya kemudian berpencar. Setelah itu, Todo pun membalas Yuji dan dengan satu pukulan aja Yuji sampai terhempas dan menabrak sebuah pohon. Nggak sampai di situ aja, Todo juga lalu menginjak-injak wajah si Yuji sampai jagoan kita terlihat nggak sadarkan diri. Tapi saat Todo akan meninggalkannya, Yuji kembali bangkit membuat Todo terlihat sangat senang sampai-sampai ia bertanya hal aneh lagi di mana Todo menanyakan tipe wanita kesukaan Yuji. Dengan polosnya, Yuji sempat-sempatnya menjawab pertanyaan Todo dengan bilang jika ia menyukai cewek tinggi dengan bokong montok nih guys. Dan gak diduga selera Yuji itu sama dengan si Todo sampai-sampai si Todo berhayal jika mereka berdua ini adalah sahabat baik. Tapi gak lama Momo berhasil menemukan mereka berdua dan Mai langsung menembaki Yuji. Tak hanya Mai karena murid-murid Kyoto lain pun berdatangan dan langsung mengeroyok Yuji. Saat Yuji udah terkepung oleh murid-murid Kyoto, nggak diduga Todo malah menyerang Kamo karena ia bilang jika ia sendiri yang akan melawan Yuji. Sementara itu, Momo yang terus mengintai para murid Tokyo lalu diserang burung kutukan milik Megumi. Hingga saat murid Kyoto mulai mengejar, tiba-tiba Maki muncul menghadang Miwa sedangkan Megumi menghadang Kamo dan langsung bertanya apa Kamo mencoba membunuh Yuji. Sementara si Momo yang tadi terpental didatangi oleh Panda dan juga Nobara. Shin lalu berpindah ke pertarungan Yuji melawan Todo di mana dua orang petarung jarak dekat ini saling beradu pukulan. Dan saat Todo terkena pukulan telak dari energi kutukan Yuji, ia malah berteriak jika Yuji salah. Shin pun kembali berpindah pada Maki yang berhadapan dengan Miwa di mana si Miwa bilang jika ia sebenarnya nggak bermaksud ikut-ikutan dengan temannya yang lain untuk membunuh Yuji. Tapi karena ia ingin menaikkan peringkat penyihirnya, Miwa sangat ingin memenangkan kompetisi tersebut. Yang Miwa bilang itu karena ia ingin mendapatkan uang untuk adik-adiknya. Dan lagi ia ini berasal dari keluarga yang miskin. Maki yang mendengar curhatan Miwa berkata ia nggak akan menahan diri walau Miwa menceritakan kisah hidupnya. Kembali pada Yuji dan Todo di mana Todo menjelaskan kalau pukulan energi kutukan Yuji itu salah dan terlalu lemah untuk bisa mengalahkannya. Dan mendengar itu, Yuji pun kembali mengaktifkan energi kutukannya hingga setelahnya Todo mengajari Yuji bagaimana cara menggunakan energi kutukan yang benar sebagai sesama petarung jarak dekat. Karena Todo bilang jika dengan level yang sekarang Yuji nggak akan bisa mengalahkan kutukan tingkat tinggi. Todo juga menjelaskan cara dasar yang Yuji pakai memanglah benar di mana energi kutukan dikumpulkan dari bagian perut dan kemudian mengalirkannya ke bagian tubuh yang lain. Yang pada kasus Yuji ini dia mengalirkan dari perut ke tangan ya guys.
Tapi Todo kemudian bertanya, emangnya kita berpikir menggunakan perut? Yang dari kata-katanya ini, Mimin menyimpulkan maksud Todo adalah otak juga harus dipakai dalam pertarungan. Dan penjelasan terakhir, Todo bilang kita ini hidup di dunia di mana tubuh dan jiwa menjadi satu. Yang Mimin simpulin, selain otak, maka tubuh dan jiwa juga harus sinkron buat menciptakan energi kutukan yang lebih kuat. Mendengar semua penjelasan Todo, Yuji pun berkata kalau sekarang ia udah mengerti bersamaan dengan Todo yang akan mulai serius menghadapi Yuji. Shin lalu berpindah pada Nobara dan Panda yang masih mengepung Momo yang berada di atas pohon. Si Nobara kelihatan marah banget karena para murid Kyoto mencoba membunuh Yuji. Bahkan ia sampai bilang ia juga ingin menghabisi Mei. Tapi nggak lama, Panda terkena tembakan dari seseorang yang ternyata itu adalah salah satu murid Kyoto yang bernama Mekamaru yang langsung menjelaskan jika boneka terkutuk macam Panda nggak akan mati, tapi cuma nggak bisa bergerak selama beberapa waktu aja akibat tembakan tadi. Setelah itu, Momo lalu turun dari atas pohon dan bilang jika ia yang akan melawan Nobara yang udah merendahkan Mai. Tapi nggak diduga, ternyata si Panda bisa bangkit lagi dan langsung memukul wajah si Mekamaru. Awalnya si Panda mengira jika Mekamaru ini sama-sama boneka terkutuk seperti dirinya. By the way, boneka kutukan itu sama kayak yang nemenin si Yuji latihan nonton film di part sebelumnya ya guys. Boneka yang bisa hidup karena dimasukkan energi kutukan. Tapi ternyata Mekamaru ini adalah robot yang dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh menggunakan energi kutukan. Mekamaru pun lalu menyerang Panda, tapi boneka terkutuk itu masih bisa menahannya. Sampai si Mekamaru mengeluarkan tembakan yang lebih besar pun Panda masih juga bisa bertahan. Si Panda yang tahu kalau Mekamaru butuh waktu buat mengeluarkan tembakan selanjutnya pun buru-buru menyerang si Mekamaru dan memukulinya bertubi-tubi. Dan di tengah pertarungan itu, kita akan sekilas diperlihatkan masa lalu si Panda di mana ia ini adalah boneka ciptaan Yaga, sang kepala sekolah Tokyo. Tapi Panda berbeda dengan boneka lain karena ia punya emosi sendiri, bahkan bisa tumbuh dewasa layaknya manusia. Dan di sini juga kita akan diberitahukan masa lalu manusia yang mengendalikan Mekamaru ini. Di mana sejak lahir, pria ini diberikan perjanjian surgawi oleh keluarganya, di mana manusia yang lahir dengan perjanjian itu akan mengalami cacat fisik, di mana pada kasus pria ini ia terlahir tanpa tangan kanan dan kedua kakinya. Bahkan kulitnya pun nggak tahan terkena sinar matahari. Tapi sebagai gantinya orang yang terlahir dengan perjanjian surgawi itu akan memiliki energi kutukan yang sangat besar. Hingga ia bisa mengendalikan energi itu dari jarak jauh. Walau pria itu bilang ia nggak menginginkan semua kekuatan itu dan hanya menginginkan tubuh yang normal. Di sana dia juga mengatakan jika dirinya iri pada si Panda yang hanya sebuah boneka tapi bisa bergerak dengan bebas. Saking marahnya, Mekamaru bahkan ingin melenyapkan Panda dengan tembakan terkuatnya. Si Panda yang sadar jika ia menghindar maka tembakan itu akan mengenai Nobara, terpaksa menahan tembakan itu dengan tubuhnya. Tapi sama sekali nggak diduga Panda masih bisa bertahan hidup dan malah bisa berevolusi dalam wujud lain. Di mana ternyata si Panda ini diciptakan dengan memiliki 3 inti jantung di dalam tubuhnya yang Yaga sebut jika 2 kakak Panda berada di dalam tubuhnya. Di sini lagi-lagi kita dijelaskan jika jantung-jantung itu memiliki bentuk berlainan. Yang pertama adalah si Panda sendiri. Inti jantung kedua berbentuk gorila yang saat ini Panda gunakan. Dan yang ketiga, Panda sebut sebagai kakak perempuannya yang pemalu. Dan ternyata Panda nggak mati pada tembakan Mekamaru pertama tadi karena si Meka mengenai inti jantung kakak perempuannya itu. Setelahnya Panda pun melayangkan pukulan yang membuat Mekamaru terhempas sangat jauh. Si Panda yang adalah petarung jarak dekat memukuli tubuh si Mekamaru, sedangkan robot itu yang adalah petarung jarak jauh terus berusaha menjaga jarak dengan si Panda untuk menembakkan senjatanya. Hingga akhirnya Mekamaru berhasil lepas dari kejaran si Panda dan bersiap menghancurkan inti jantung gorilanya. Tapi ternyata Panda bisa memindahkan inti jantungnya pada bagian tubuh yang lain hingga akhirnya ia berhasil menjatuhkan si Mekamaru. Setelah Mekamaru kalah, Panda pun berkata jika ia tahu apa yang dirasakan Mekamaru hingga Panda berjanji akan mewujudkan apapun keinginan si Mekamaru. Scene selanjutnya kita akan dibawa pada pertarungan 2 pengguna senjata kutukan yang adalah Maki melawan Miwa, di mana di sini Maki lebih unggul walau ia nggak menggunakan bagian tajam dari tombaknya. Sampai-sampai ia bisa membuat Miwa terjatuh ke sungai. Miwa lalu mengeluarkan salah satu tekniknya di mana siapapun yang mendekat pada lingkaran yang ia buat akan otomatis membuat Miwa menebas target tersebut. Tapi Maki ternyata mengetahui teknik itu dan ia bahkan sampai memotong tombaknya yang kemudian dilempar ke arah Miwa.
Saat Miwa otomatis menghalau lemparan Maki itu, si Maki pun menyerang Miwa dari jarak dekat. Hingga tanpa Miwa sadari, Maki tahu-tahu udah merebut pedang milik si Miwa. Tanpa mereka sadari, ternyata pertarungan itu disaksikan langsung oleh para guru dan kepala sekolah. Gojo lalu bilang jika Maki itu harusnya udah jadi penyihir Jujutsu tingkat 2, tapi keluarganya yang bernama klan Zenin seperti menghalangi dan tak mengizinkan peringkat Maki naik. Tak hanya itu, Gojo pun lalu menyindir kenapa kamera yang mengawasi Yuji nggak bisa mereka tonton secara langsung, dan sambil menatap kepala sekolah, Gojo berkata dalam hati jika Yuji yang sekarang nggak bakal dengan mudah kalian usik. Shin pun lalu berpindah pada Nobara yang terus-terusan menyerang Momo hingga terdesak. Karena Momo cuma terus menghindar menggunakan sapu terbangnya, Nobara pun melompat walau ia nggak berhasil meraih Momo. Tapi ternyata tujuan Nobara bukanlah Momo, melainkan sapu terbangnya yang kemudian ia jatuhkan menggunakan teknik boneka jerami. Setelah Momo nggak bisa terbang lagi, Nobara yang nggak mau membunuh Momo pun menyerang gadis itu dengan palu mainan. Tapi nggak lama, tiba-tiba aja ada peluru yang terlihat mengenai Nobara yang ternyata tembakan itu berasal dari Mai yang menyerang Nobara dari jarak jauh. Mai lalu menghubungi Momo dan bilang jika yang ia tembakkan pada Nobara itu hanyalah peluru karet. Ia pun lalu meminta Momo untuk kembali mengawasi anak-anak Tokyo dari atas langit. Tapi tahu-tahu Maki udah berdiri di hadapan Mai. Maki pun lalu menebas pijakan Mai dan kemudian menendang adiknya itu. Dan setelahnya kita dibawa pada flashback di mana Maki yang nggak bisa melihat dan menggunakan energi kutukan selalu dianggap rendah oleh klannya sendiri karena bagi mereka orang yang nggak berbakat hanya akan dijadikan pelayan. Tapi walau begitu ia tak pernah terlihat sedih. Justru si Maki selalu melindungi Mai yang ketika kecil selalu takut saat melihat kutukan. Sampai Maki berjanji nggak akan pernah meninggalkan adiknya itu. Hingga pada suatu hari Maki pun menemui ketua klan dan bilang jika ia akan meninggalkan klan Zenin dan akan kembali lagi saat ia udah pantas menjadi ketua klan. Dan dari sanalah Mai membenci Maki yang mengira jika kakaknya itu udah meninggalkannya. Kembali ke pertarungan di mana Maki kembali menyerang Mai, tapi Mai lalu menyerang kakaknya menggunakan peluru yang ia ciptakan dari energi kutukan. Tapi ternyata Maki bisa menahannya hanya menggunakan tangan kosong. Dan di sini kita akan mengetahui fakta walau Maki dilahirkan dengan tidak mempunyai energi kutukan, tapi dia mempunyai kekuatan fisik di atas manusia biasa. Hingga akhirnya Maki pun bisa menjatuhkan Mai. Scene selanjutnya akan memperlihatkan Megumi yang sedang berusaha menghindar dari anak panah milik si Kamo. Dan setelah anak panahnya habis, Kamo pun menggunakan sebuah teknik yang bisa menambah kecepatan dan juga kekuatan serangannya. Sementara itu di tempat lain Miwa menerima telepon dari Mekamaru, tapi setelah diangkat seseorang menyuruhnya tidur yang setelah mendengar suara orang itu Miwa pun tertidur begitu aja. Yang ternyata itu ulah si penyihir kata-kata Inumaki yang terlihat udah berhasil merebut ponsel milik Mekamaru. Namun saat Inumaki akan pergi, dia merasakan ada aura kutukan dari arah belakangnya yang berasal dari kutukan tingkat 1. Yang ternyata si kepala sekolah Kyoto bersama Kamo dengan liciknya udah melepaskan kutukan tingkat 1 untuk membunuh Yuji. Namun tiba-tiba aja ada yang membunuh kutukan tingkat 1 itu yang ternyata adalah si kutukan tingkat tinggi. Dan gak diduga Mahito dan teman-temannya ternyata udah berada di tempat kompetisi berlangsung. Kembali pada Megumi dan Kamo yang memilih pertarungan jarak dekat di mana Kamo diuntungkan dengan tekniknya. Tapi walau begitu Kamo memuji Megumi yang bisa menahan semua serangannya. Megumi kembali bertanya kenapa Kamo ingin membunuh Yuji dan Kamo menjawab itu adalah kemauannya sendiri sebagai calon pewaris salah satu dari 3 klan besar. Kamo lalu berkata jika mereka berdua itu sama dan Megumi menjawab jika mereka berbeda. Karena Megumi bilang ya udah nggak ada hubungannya lagi dengan klan Zenin. Apakah Megumi bagian dari klan Zenin juga? Megumi pun lalu membuat pengalihan dengan menciptakan si kodok bersayap. Dan saat pandangan Kamo teralih dengan kodok tersebut, Megumi lalu mengeluarkan seekor gajah yang langsung menyemprotkan air hingga membuat Kamo terdorong keluar gedung. Hingga kemudian Megumi mengeluarkan burung kutukannya, tapi si Kamo yang tekniknya bisa menguasai darah bisa mengikat burung tersebut. Hingga setelahnya hal tak terduga terjadi karena muncul akar besar di hadapan keduanya. Bersamaan dengan akar itu, Inumaki muncul dan menggunakan kutukan kata-katanya yang memerintahkan Megumi dan Kamo lari dari sana. Hingga keduanya pun terhindar dari akar besar tersebut.
Scene kemudian berpindah pada para guru yang menyadari jika keanehan telah terjadi di arena kompetisi. Yaga lalu meminta Gojo melindungi para murid bersama Iori dan juga kepala sekolah Kyoto. Tapi sesampainya mereka di sana, tempat itu udah dipasangi sebuah pelindung. Namun anehnya, hanya Gojo aja yang nggak bisa masuk ke dalam pelindung tersebut. Sedangkan Iori bisa menembusnya dengan mudah. Yang ternyata pelindung itu emang dipasang hanya untuk mencegah Gojo masuk ke arena kompetisi. Iori dan kepala sekolah Kyoto pun akhirnya masuk melewati pelindung itu dan langsung dihadang oleh seorang pria botak pengguna kutukan. Si kepala sekolah menyuruh Iori mencari para murid, sedangkan dia sendiri yang akan melawan pria botak itu. Sementara itu, Megumi, Inumaki, dan juga Kamo terus dikejar oleh kutukan tingkat tinggi. Kamo punya rencana, yaitu saat Inumaki menggunakan kata-kata kutukannya yang menyuruh si kutukan berhenti, maka ia dan Megumi akan menyerangnya. Setelah percobaan pertama berhasil, mereka pun akhirnya bisa keluar dari bangunan. Dan Megumi lalu mengeluarkan burung kutukannya dengan maksud menyerang si kutukan setelah Inumaki menyuruhnya berhenti. Tapi nggak diduga Inumaki ternyata udah mencapai batas kekuatannya karena kutukan kata-kata Inumaki mempunyai kelemahan di mana semakin kuat lawan yang dihadapinya maka akan semakin besar menguras kekuatan si Inumaki sendiri. Bahkan sampai bisa membuatnya terluka. Megumi bersiap mengeluarkan tekniknya tapi ternyata Inumaki masih bisa bertahan dan bersiap duel dengan sang kutukan. Dengan kekuatan terakhirnya Inumaki pun berhasil membuat si kutukan terpental walau akhirnya ia pun harus terjatuh. Hingga nggak lama si kutukan bisa bangkit kembali tapi tiba-tiba Maki datang ke tempat itu yang dilanjutkan dengan tebasan Megumi yang bisa membuat tanduk si kutukan patah walau kemudian tanduk itu bisa tumbuh lagi. Di sini kita akan diperlihatkan kekuatan lain dari si Megumi, di mana ia bisa menyimpan banyak senjata dari ruang ciptaannya. Maki pun lalu menyerang si kutukan menggunakan senjata tingkat khusus yang bisa mementalkan monster tersebut. Setelah itu, Megumi yang mengejar si kutukan menggunakan anjing iblisnya untuk menyerang. Disambung dengan Maki yang telah bertukar senjata dengan Megumi. Keduanya pun lalu menyerang si monster bersama-sama. Tapi hal aneh lalu terjadi karena di perut Megumi lalu tumbuh tanaman membuat Maki teralihkan dan terkena serangan di bagian pundaknya. Si kutukan lalu bilang jika tunas yang tumbuh di perut Megumi berisikan energi kutukan yang dimana jika Megumi terus menggunakan teknik jujutsu, maka tunas itu akan semakin menjalar di dalam perut Megumi. Melihat Megumi yang udah nggak berdaya, Maki pun menyerang kutukan itu seorang diri tapi tak lama ia pun berhasil ditangkap. Megumi mencoba menolong Maki tanpa mempedulikan dirinya, tapi Maki mencegahnya dan bilang jika tugas mereka udah selesai. Yang ternyata maksud Maki berkata seperti itu karena ia tahu Todo dan Yuji udah memasuki tempat pertarungan. Sementara itu, si Momo terlihat membawa Inumaki dan juga Kamo yang udah nggak sadarkan diri. Kembali pada pertarungan di mana sebelum melawan si kutukan tingkat tinggi, Todo menyuruh Panda yang datang ke sana juga untuk membawa Megumi dan Maki yang udah terluka untuk pergi dari sana. Dan setelah teman-temannya itu pergi, ternyata Todo nggak ikut bertarung dulu nih guys. Ia menyuruh Yuji mengeluarkan pukulan kilat hitam yang udah si Todo ajarkan. Dan jika Yuji udah berhasil menguasai dan bisa mengenai si kutukan dengan pukulan kilat hitam itu, barulah Todo akan ikut membantu Yuji. Yuji pun mulai menyerang walau terlihat bisa menyulitkan si kutukan, tapi Yuji nggak berhasil mengeluarkan kilat hitamnya pada serangan pertama itu. Nggak diduga, Todo lalu menampar Yuji untuk menyadarkan sahabatnya itu. Yang Todo bilang Yuji terlalu terbawa emosi melawan si kutukan, apalagi setelah melihat teman-temannya terluka. Dan ia pun memberitahu Yuji agar bertarung dengan meredam semua amarahnya. Dan bener aja setelah bisa meredam amarahnya, Yuji pun berhasil memukul si kutukan menggunakan kilat hitamnya. Walau tangannya udah terputus terkena pukulan Yuji, si kutukan ternyata bisa meregenerasi bagian tubuhnya. Dan karena melihat Todo akan ikut bergabung dalam pertarungan, si kutukan pun mulai serius dengan membuka penutup tangan kirinya yang selama ini selalu ia tutupi. Ia pun lalu menciptakan akar-akar besar yang menyerang Yuji juga Todo hingga keduanya naik di atas akar tersebut. Tapi saat keduanya menyerang si kutukan secara bersamaan,
Kutukan itu menghilangkan akar-akar ciptaannya hingga Yuji dan Todo pun terjatuh. Pertarungan ketiganya pun berlanjut di dalam hutan hingga nggak lama Todo bilang ia akan mengeluarkan salah satu teknik kutukannya. Setelah berkata seperti itu, Todo dan Yuji pun kembali menyerang bersama-sama. Tapi si Todo malah tertangkap oleh akar si kutukan dan dilempar ke arah batang-batang pohon tajam. Namun gak diduga saat Todo hampir aja tertusuk, tiba-tiba ia dan si kutukan malah bertukar tempat. Yang ternyata teknik kutukan Todo bisa membuatnya bertukar tempat dengan target yang ia inginkan. Akhirnya Yuji dan Todo menyerang si kutukan dengan bantuan teknik Todo itu. Dan terlihat jika si kutukan sangat kewalahan karena tak tahu serangan siapa yang harus ia halau, sampai-sampai Yuji dan Todo bisa memukulinya bertubi-tubi. Hingga si Yuji pun lalu mengeluarkan pukulan kilat hitamnya sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun ternyata nggak semudah itu mengalahkan kutukan tingkat tinggi karena dalam waktu singkat si kutukan nampak udah mulai terbiasa dengan teknik perpindahan milik si Todo. Ia pun kemudian mengeluarkan teknik lain di mana si kutukan ini bisa menumbuhkan bunga besar yang berisi tunas-tunas yang tadi tumbuh di perut Megumi. Ia pun lalu menembakkan tunas-tunas itu. Todo menukar tempat Yuji dengan si kutukan sementara dia sendiri berniat menghalau tunas-tunas itu menggunakan energi kutukannya. Tapi sebelum tunas-tunas itu mengenainya, Todo menyadari sesuatu dan langsung menonaktifkan energi kutukannya. Dan bener aja, dengan menonaktifkan energi kutukan, maka menonaktifkan pula efek tunas-tunas itu. Karena ternyata tunas si kutukan tingkat tinggi hanya bereaksi saat seseorang menggunakan energi kutukannya. Si kutukan pun kembali dikeroyok oleh Yuji dan juga Todo hingga mereka kembali ke tempat pertarungan awal. Hingga nggak lama Todo tahu-tahu menukar Yuji dengan senjata milik Maki yang sebelumnya terjatuh ke dalam sungai. Karena Todo mengetahui hal itu dari si Megumi sebelum ia pergi bersama Panda. Namun si kutukan tingkat tinggi bahkan gak bergeming terkena senjata tingkat khusus milik Maki yang diisi energi kutukan si Todo. Dan setelahnya si kutukan pun menyerap kehidupan tanaman dan pohon di sekitarnya. Karena ia bilang bunga yang ada di lengan kirinya bisa merubah energi kehidupan menjadi energi kutukannya sendiri. Dan yang lebih gak diduga, saat si kutukan akan menembakkan energi kutukan bunganya pada si Todo, penghalang di arena kompetisi tahu-tahu menghilang dan Gojo udah berada di atas mereka. Shin lalu berpindah pada Iori yang sedang mencari keberadaan para murid, tapi kemudian ia diserang oleh pria pengguna kutukan yang bersenjatakan sebuah pedang dengan gagang berbentuk tangan. Hingga nggak lama ternyata Nobara bersama Mei datang ke tempat itu juga. Tapi saat melihat penghalangnya hancur, si pria kuncir tahu-tahu melarikan diri dari tempat itu. Kembali pada Gojo yang memperhatikan Yuji dan tahu jika muridnya itu udah berkembang pesat berkat bantuan Todo. Karena itulah ia tak membantu pertarungan Yuji dan malah memilih pergi ke tempat si pria botak. Gojo langsung menyerang pria botak itu hingga menyebabkan tangan dan kaki pria itu hancur seketika. Karena si botak udah dilumpuhkan, Gojo pun lalu mengeluarkan sebuah teknik di mana teknik itu menciptakan sebuah bola energi besar yang Gojo arahkan pada si kutukan level tinggi. Tanpa mereka sadari, ternyata semua penyerangan itu hanyalah sebuah pengalihan karena Mahito ternyata udah berhasil mencuri jari-jari Sukuna milik sekolah Jujutsu. Shin lalu berpindah pada si pria kuncir tadi di mana ternyata kutukan level tinggi pun berhasil melarikan diri, walau terlihat harus kehilangan setengah bagian tubuhnya. Melihat itu, si pria kuncir pun malah berusaha membunuh si kutukan. Tapi Mahito tiba-tiba udah berada di sana juga. Sementara itu, setelah jari-jari Sukuna milik sekolah dicuri, kepala sekolah bersama para guru mengadakan rapat mendadak, di mana mereka memutuskan gak memberitahukan siapapun termasuk para murid jika jari-jari Sukuna udah berhasil dicuri. Ichiji pun lalu menyampaikan hasil interogasi mereka ke si pria botak, yang mengatakan dia menyerang sekolah Jujutsu cuma karena suatu kesepakatan yang ia buat dengan seorang biksu berambut putih. Iori lalu bertanya bagaimana para kutukan itu bisa menembus penghalang yang dibuat seorang penyihir Jujutsu yang mereka sebut dengan nama Tengen. Dan Gojo menjawab itu karena si kutukan tingkat tinggi yang kekuatannya adalah tanaman. Karena penghalang buatan Tengen tak berlaku pada tanaman. Shin lalu berpindah lagi pada Yuji dan Nobara yang sedang menemani Megumi di mana si Megumi udah berhasil disembuhkan oleh Iori. Dan setelah pertarungan tadi, Megumi yang gak berdaya melawan si kutukan pun berkata, ia akan menjadi lebih kuat dan akan melampaui Yuji.
Hingga keesokan harinya, karena kompetisinya diganggu oleh para kutukan, maka mereka semua pun setuju untuk menggantinya dengan permainan bisbol aja. Di tengah pertandingan, Yaga bertanya pada kepala sekolah Kyoto apa dia masih membenci Yuji. Dan si kepala sekolah Kyoto menjawab ia tak membenci Yuji, melainkan hanya menjalankan peraturan di mana wadah Sukuna itu katanya nggak berhak jadi seorang penyihir jujutsu. Mendengar pernyataan si kepala sekolah Kyoto, Yaga berkata, jika untuk masalah Yuji ini ia nggak tahu mana keputusan yang benar dan lebih memilih untuk mengawasinya aja, dan masalah penyesalan ia bilang pikirkan nanti aja. Dan akhirnya sekolah Tokyo pun berhasil memenangkan pertandingan bisbolnya. Lalu setelahnya, kita akan dibawa ke sebuah gedung di mana ada seorang pria yang marah-marah sama pengelola gedung tersebut karena katanya pintu otomatis di gedung itu rusak. Tapi kemudian terlihat ada kutukan muncul di belakangnya. Scene kemudian berpindah pada Yuji dan kawan-kawan di mana mereka ini diminta menyelesaikan suatu kasus yang ternyata misi mereka adalah menyelidiki kematian pria di awal scene tadi. Yang faktanya bukan hanya pria itu, tapi ada beberapa pria lain yang mengalami kematian dengan cara yang sama, yaitu ditusuk saat mereka mengeluhkan rusaknya pintu otomatis di tempat tinggal mereka masing-masing. Yuji dan teman-temannya didampingi oleh seorang asisten pengawas sekolah jujutsu bernama Nita Akari, di mana si Nita memberitahu fakta walau korban-korban ini tinggal di kota berbeda, tapi dulu semasa sekolah menengah ketiganya ini adalah teman satu kelas. Mereka pun berencana menyelidiki sekolah itu, namun sesampainya di sana ternyata ada korban lain yang meninggal dengan cara sama, dan ternyata orang yang baru aja meninggal itu pun merupakan teman sekelas dari 3 korban sebelumnya. Yuji dan yang lainnya pun akhirnya tiba di sekolah dan melihat 2 murid nakal yang sedang merokok di depan sekolahnya. Nobara bermaksud mencari keterangan dari 2 murid nakal itu, tapi tiba-tiba mereka memberi salam sambil membungkuk yang ternyata mereka melakukan itu pada Megumi, di mana si Megumi ini adalah lulusan sekolah itu juga. Dan ia sangat terkenal karena dulu suka menghajar para berandalan di daerah sekitar. Tak lama lelaki tua yang adalah pegawai sekolah bernama Takeda menghampiri mereka. Seperti 2 berandalan tadi, si Takeda ini pun ternyata masih mengenali Megumi. Megumi pun langsung bertanya tentang kejanggalan pada kematian keempat orang yang adalah lulusan sekolah itu. Takeda bilang jika mereka itu adalah anak nakal. Tapi walau begitu mereka selama bersekolah hanya melakukan kenakalan remaja pada umumnya. Mendengar itu, 2 murid nakal pun berkata mungkin semua itu ada hubungannya dengan sebuah sungai yang ada di bawah jembatan Yasohachi. Karena menurut rumor dulu tempat itu terkenal angker dan para murid berandalan sering datang ke sana untuk melakukan uji nyali. Mendengar itu, Takeda pun teringat jika keempat mantan murid yang meninggal dulu pernah pergi ke bawah jembatan itu saat pelajaran sekolah. Dan karena keempatnya tak kunjung kembali, dilakukan pencarian dan mereka pun menemukan keempat murid itu nggak sadarkan diri di bawah jembatan. Tapi anehnya saat ditanyai, keempat murid itu nggak mengingat apapun. Setelah mendapatkan informasi tersebut, para penyihir jujutsu pun berencana memeriksa jembatan itu. Tapi Takeda lagi-lagi menghampiri Megumi karena ia ingin menanyakan kabar seorang wanita yang bernama Sumiki. Kalau kalian ingat, nama Sumiki ini pernah muncul di ingatan Megumi waktu mereka memecahkan kasus di penjara remaja ya guys. Yang ternyata Sumiki ini adalah kakak perempuan dari si Megumi. Scene lalu berpindah pada Mahito dan Geto yang ingin melakukan percobaan pada benda-benda terkutuk yang mereka curi dari sekolah jujutsu bersama dengan jari Sukuna. Di mana Mahito lalu memaksa seorang pria memakan salah satu benda terkutuknya hingga si pria pun terlihat berubah menjadi kutukan. Kembali pada Yuji dan kawan-kawan di mana mereka langsung menyelidiki jembatan Yasohachi saat itu juga, walau setelah lama mencari mereka nggak berhasil menemukan bukti apapun. Mereka pun akhirnya beristirahat di depan sebuah minimarket hingga nggak lama salah satu anak berandal di sekolah tadi datang membawa kakak perempuannya yang sekaligus adalah teman Megumi semasa sekolah dulu. Di mana setelah mendengar kabar jika Megumi sedang menyelidiki kematian para murid yang pernah datang ke jembatan Yasohachi, wanita ini pun berkata jika ia juga dulu pernah pergi ke jembatan itu. Mendengar itu, Nita pun bertanya apa akhir-akhir ini wanita itu mengalami kejadian yang aneh. Dan wanita itu menjawab jika belakangan ini ia merasakan keanehan pada pintu otomatis yang berada di toko milik keluarganya. Di mana pintu itu selalu terbuka lebar saat wanita itu datang ke toko.
Walau orang tuanya meyakinkan jika itu hanyalah sebuah kebetulan, tapi wanita ini yakin jika ada sesuatu keanehan pada pintu tersebut. Nobara pun bertanya dengan siapa dulu wanita itu pergi ke bawah jembatan, dan ia menjawab jika ia pergi bersama beberapa seniornya dan salah satu seniornya itu adalah Sumiki, kakak dari Megumi. Nita lalu mengantar dua kakak beradik itu pulang, sementara Megumi yang tahu jika kakaknya pernah pergi ke bawah jembatan lalu menelpon Ichiji untuk meminta penjagaan pada kakaknya itu. Namun Ichiji bilang yang tersisa sekarang hanyalah penyihir tingkat 2 aja. Dan faktanya status bahaya dari kasus yang sedang mereka pecahkan udah naik level. Di mana Ichiji takut jika penyihir tingkat 2 nggak sanggup melawan kutukan yang berkaitan dengan kasus ini. Bahkan ia pun sampai meminta Megumi dan kawan-kawannya untuk segera mundur dari kasus tersebut. Karena mengetahui bahaya itu, Megumi pun menyuruh dua temannya mundur dengan berbohong kalau kasus itu telah diberikan pada penyihir lain yang lebih kuat. Sementara ia yang mengkhawatirkan kakaknya berniat memusnahkan kutukan di jembatan seorang diri. Malam harinya, Megumi pun akhirnya pergi seorang diri ke bawah jembatan, tapi nggak lama ternyata Yuji dan Nobara ikut datang ke sana. Karena mereka ingin membantu Megumi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kakaknya itu. Dan di sana tiba-tiba Megumi menceritakan keadaan kakaknya, di mana ternyata saat ini Sumiki sedang gak sadarkan diri karena terkena suatu kutukan. Setelah itu ketiganya pun melanjutkan pencarian sampai ke sebuah sungai kecil di bawah jembatan, di mana katanya dengan melompati sungai kecil itu sama aja mereka akan memasuki gerbang ke dunia lain. Dan bener aja saat melompati sungai tersebut lalu muncul kutukan yang adalah penunggu di tempat itu. Tapi tiba-tiba datang kutukan lain yang adalah kutukan yang dibuat Mahito tadi yang mengubah seorang pria dengan memaksanya memakan benda terkutuk. Yuji pun berkata ia akan melawan kutukan buatan Mahito itu. Sedangkan Megumi dan Nobara harus membasmi kutukan penunggu jembatan. Megumi dan Nobara terus membasmi kutukan penunggu jembatan yang mirip dengan tikus tanah, yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Dan di sini Megumi pun menyadari jika mereka harus membunuh tubuh aslinya untuk melenyapkan kutukan itu sendiri. Tapi nggak lama tiba-tiba aja Nobara ditarik oleh seseorang ke dalam portal, walau Nobara bilang pada Megumi jangan mengkhawatirkan dirinya. Melihat itu, kutukan yang bertarung dengan Yuji pun akhirnya ikut masuk ke dalam portal tersebut. Megumi menyuruh Yuji mengejarnya karena takut Nobara nggak sanggup melawan para kutukan itu. Dan lagi katanya ia sanggup menghancurkan kutukan penunggu jembatan seorang diri. Scene lalu berpindah pada Nobara yang ternyata ditarik oleh seorang pria yang bahkan Nobara bingung apakah pria itu seorang kutukan atau cuma manusia yang menggunakan energi kutukan. Di mana pria itu bilang jika ia dan kutukan biru tadi hanya diberikan suatu tugas di sana, dan ia akan melepaskan Nobara jika Nobara membiarkannya menyelesaikan tugasnya itu. Scene lalu kembali pada Megumi di mana ia sendirian terus membasmi kutukan-kutukan tikus tanah di bawah jembatan. Dan dengan bantuan anjing iblisnya, Megumi pun akhirnya berhasil membunuh tubuh terakhir si tikus tanah. Megumi yang mengira tugasnya udah selesai lalu dikejutkan oleh kemunculan kutukan tingkat tinggi yang sangat mirip dengan kutukan yang pernah muncul di penjara remaja. Dan di sini akhirnya terungkap fakta kenapa kutukan penunggu jembatan baru membunuh korbannya sekarang. Padahal para korban itu pergi ke bawah jembatan saat mereka masih bersekolah, yang pasti itu terjadi pada waktu yang udah sangat lama. Dan ternyata kutukan itu mulai menyerang korban pertamanya bersamaan kemunculan jari pertama Sukuna yang dimakan oleh Yuji di sekolahnya. Dan hal itu dibenarkan oleh pria yang berhadapan dengan Nobara karena ternyata tugas mereka di sana adalah untuk mengambil jari Sukuna yang ada pada kutukan penunggu jembatan. Kembali pada Megumi yang diserang oleh kutukan tingkat tinggi. Selanjutnya kita akan dibawa pada flashback setelah kompetisi selesai. Ternyata Megumi meminta bantuan Gojo untuk secara khusus melatihnya. Karena Megumi sadar ia masih lemah, bahkan Yuji sekarang udah melampauinya. Di sini Gojo memberitahu jika Megumi pun sebenarnya punya potensi sebesar Yuji. Tapi yang jadi kelemahan Megumi, Gojo bilang jika muridnya yang satu ini nggak tahu caranya bersungguh-sungguh. Di mana Megumi ini selalu memikirkan kerja sama tim. Kasarnya si Megumi ini udah puas bisa mengalahkan musuh dengan timnya, jadi ya ini nggak terlalu memikirkan kekuatan individunya guys. Padahal Gojo bilang penyihir Jujutsu sangat mementingkan kekuatan individu. Dan pesan Gojo untuk Megumi cuma satu kalimat, yaitu jadilah lebih serakah. Kembali pada Megumi sekarang yang ternyata ia udah terkapar, bahkan anjing iblisnya pun udah berhasil dihancurkan. Dan mengingat pesan Gojo tadi, Megumi pun lalu mencoba melawan batas kekuatannya sendiri.
Hingga akhirnya ia berhasil mengeluarkan perluasan penghalangnya sendiri yang ia beri nama Taman Chimera Bayangan. Di mana perluasan milik Megumi ini bisa menciptakan kodok-kodok bayangan yang memegangi mangsanya, membuat Megumi lebih leluasa menghajar lawannya itu. Tapi nggak lama ternyata si kutukan bisa menghancurkan perluasan penghalang milik Megumi, namun Megumi yang sedang on fire berhasil memusnahkan si kutukan dengan menggunakan anjing iblisnya. Megumi pun berhasil mendapatkan jari sukunanya, tapi karena udah terluka cukup parah, Megumi pun akhirnya terkapar. Setelah itu, lagi-lagi kita kembali flashback ke masa lalu Megumi, di mana ia dan Sumiki ini ternyata adalah saudara tiri. Karena ayah Megumi menikahi ibu Sumiki yang saat itu mereka membawa masing-masing satu anak dari pernikahan sebelumnya. Saat di sekolah dasar, Megumi bertemu dengan Gojo untuk pertama kalinya, di mana si Gojo bilang kalau ayah Megumi itu berasal dari klan Zenin. Tapi ia merupakan pria nggak berguna dari klan yang kabur setelah berniat menjual Megumi pada klannya sendiri. Dan saat itu Gojo datang ke sana untuk menggagalkan penjualan Megumi pada klan Zenin dan mengajaknya jadi penyihir Jujutsu. Tapi anehnya Gojo bilang ayah Megumi itu justru menyiapkan Megumi sebagai senjata untuk mengalahkan klan Zenin itu sendiri. Cerita pun berlanjut saat Megumi udah duduk di sekolah menengah, di mana saat itu Sumiki terkena kutukan yang bahkan sampai sekarang belum diketahui dari mana asalnya. Shin lalu berpindah ke tempat Nobara di mana ia dan si pria aneh merasakan keberadaan jari Sukuna yang dipegang oleh Megumi. Si pria aneh berencana pergi ke tempat jarinya berada, tapi Nobara mencoba menghalanginya. Bersamaan dengan itu, Yuji dan si kutukan biru pun akhirnya keluar dari portal dan tiba di tempat itu juga. Pertarungan pun terjadi, Yuji terkena darah dari si kutukan biru, sedangkan Nobara terkena darah si pria aneh yang ternyata keduanya bisa mengaktifkan teknik kutukan dari darah mereka. Yang katanya Yuji dan Nobara punya waktu 15 dan 10 menit sebelum bagian tubuh yang terkena racun dari teknik kutukan itu hancur. Saat dua kutukan itu merasa udah di atas angin, Nobara tiba-tiba mengaktifkan teknik boneka jeraminya. Dan dengan menusuk tangannya sendiri yang udah terkena darah si kutukan, itu berhasil membuat para kutukan merasakan efek dari teknik boneka jerami Nobara. Dan gak diduga, walau Nobara terkena darah dari si pria aneh, tapi si kutukan biru pun terkena efeknya. Karena ternyata dua kutukan ini adalah kakak beradik yang tentu mereka ini mempunyai hubungan darah. Saat kedua kutukan lengah, Yuji pun mulai bergerak dan memukuli si kutukan biru habis-habisan. Karena ternyata wadah Sukuna si Raja Kutukan ini tubuhnya kebal terhadap racun yang harusnya membuat Yuji nggak bisa bergerak bebas. Hingga akhirnya Yuji dan Nobara pun bertukar tempat di mana Nobara akan menghabisi si kutukan biru yang udah sekarat dan Yuji akan melawan si pria aneh. Karena takut adiknya tewas oleh boneka jerami si Nobara, si pria aneh pun akhirnya melepaskan teknik kutukan yang ada pada Yuji dan Nobara. Walau akhirnya si kutukan biru pun akhirnya tewas juga di tangan Nobara. Sementara ia sendiri harus kehilangan satu lengannya oleh pukulan kilat hitam milik si Yuji. Dan di sini akhirnya Nobara menyadari kalau lawan mereka adalah manusia ubahan karena jasadnya nggak hancur layaknya kutukan pada umumnya, yang hancur setelah mereka tewas. Bersamaan dengan itu nggak diduga ada sebuah mobil melintas membuat si pria aneh kabur menggunakan mobil tersebut. Yuji terus mengejar tapi si pria aneh mengancam akan membunuh penumpang mobil yang udah ia jadikan sandra. Dan gak diduga ternyata Nobara lagi-lagi menggunakan teknik boneka jeraminya pada tangan milik si pria aneh. Hingga akhirnya si pria aneh pun terjatuh dari atas mobil. Dan kemudian Yuji pun menghabisi pria itu dengan tinjunya. Shin lalu berpindah ke tempat Mahito dan Geto di mana mereka sedang bersama seorang pria bernama Choso. Yang ternyata si Choso ini adalah kakak tertua dari dua kutukan tadi. Choso merasakan jika dua adiknya telah tewas dan mengira jika kutukan tingkat tinggi penunggu jembatanlah yang berhasil membunuh adiknya itu. Namun Geto lalu menerima laporan jika kedua adik Choso mati di tangan Yuji dan teman-temannya. Sementara itu Yuji dan Nobara pun akhirnya kembali ke tempat Megumi yang baru aja tersadar. Yuji menanyakan di mana jari sukunanya dan Megumi akhirnya menitipkan jari itu pada Yuji untuk diserahkan ke pihak sekolah Jujutsu. Sambil berpesan jangan makan jari itu karena ditakutkan Yuji nggak akan bisa mengendalikan dirinya. Tapi ternyata si Sukuna licik memunculkan mulutnya di telapak tangan Yuji dan memakan jari itu. Gak lama Nita pun datang dan memarahi mereka semua karena pergi ke bawah jembatan tanpa memberitahunya. Keesokan harinya, Megumi pun berbincang dengan Nobara di mana dua anak ini saling berjanji untuk nggak memberitahu siapapun jika Yuji lah penyebab munculnya jari-jari Sukuna lain.
Sementara si Sukuna terlihat sedang memprovokasi Yuji dengan bilang karena Yuji menelan jarinya, jari-jari lain pun mulai bermunculan dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Scene lalu berpindah pada anak-anak kelas 2 di mana mereka udah mendengar kabar jika anak-anak kelas 1 udah mengalahkan 3 kutukan tingkat tinggi. Dan karena itulah mereka pun gak mau kalah oleh juniornya. Sementara di sekolah Kyoto, Todo dan seorang guru bernama Mei menemui kepala sekolah mereka untuk mempromosikan Yuji, Megumi, Nobara, Maki, dan Panda untuk naik menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. By the way, si penyihir kata-kata Inumaki nggak ikut dipromosiin ya guys, karena dia udah jadi penyihir tingkat 1 loh. Dan season ke-1 ini akhirnya ditutup oleh ketiga anak kelas 1 yang menerima telepon dari Gojo karena mereka katanya mendapatkan misi rahasia, lalu film pun berakhir. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie, pamit.